satu hati, bersekutu, merendahkan diri, saling melengkapi, saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling meneguhkan. Karena kami tahu kami ditempatkan di dalam keluarga ini bukan untuk hidup sendiri-sendiri, tapi kami ada untuk saling menguatkan, saling meneguhkan bersama dengan keluarga kami yang lainnya. Tuhan, mampukan kami supaya ketika kami boleh berbincang-bincang sebentar, kami boleh memperkaya dan selesai ibadah ini, selesai acara ini, kami boleh sungguh-sungguh Tuhan mampu untuk menghadapi budaya baru yang kami sedang masuki. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami tanpa terkecuali, baik kami yang berbicara sebagai narasumber maupun setiap teman-teman sebagai peserta yang juga mungkin akan melengkapi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, teman-teman, saya izin untuk share screen dulu. Saya mau berbagi sedikit mungkin lebih kepada apa ya, menjelaskan cerita tentang apa yang terdapat di dalam Alkitab tentang culture shock. Tentunya istilah culture shock ini tidak ada di dalam Alkitab. Kita cari sampai memutih rambutku juga kayaknya nggak akan ketemu gitu ya. Karena memang istilah culture shock itu kan baru ada di abad 20, tahun 1940-an, 1950-an itu baru ada. Nah, menurut definisinya, sebenarnya ada banyak ya pendefinisian culture shock itu. Tapi saya mengambil salah satunya dan mungkin nanti Kak Yeni dan Kak Acau bisa menambahkan ya. Yang kita boleh pahami adalah sebenarnya culture shock itu adalah situasi di mana kita memasuki sebuah budaya baru yang kita tidak terbiasa dengan budaya tersebut. Atau mungkin kita sebenarnya terbiasa. Kita tahu budaya tersebut gitu ya. Tapi entah bagaimana kok rasanya kita enggan atau tidak bisa untuk mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam budaya baru tersebut gitu ya. Dan itu membuat kita terpengaruh sekali baik itu secara fisik, secara psikis dan secara spiritual begitu ya. Nah, kita mau belajar tentang salah satu tokoh Alkitab yang sangat mungkin dia menghadapi culture shock gitu ya. Dia adalah seorang perempuan yang berasal dari bangsa yang adalah musuhnya Israel. Nah, ternyata perjalanan cintanya menemukan dia dengan suaminya yang adalah orang Israel. Lalu menikah selama 10 tahun dan kemudian dia ditinggal oleh suaminya karena suaminya meninggal begitu ya. Suaminya meninggal setelah 10 tahun menikah gitu. Jadi dia menjanda. Siapakah dia? Dia adalah Ruth. Ruth ini adalah perempuan Moab. Teman-teman, kemungkinan besar Ruth mengalami 3 kali culture shock. Yang pertama waktu dia menikah dengan suaminya yang bukan bangsa Moab. Yang kedua ketika dia melepas status sebagai istri orang menjadi status janda. Ingat teman-teman, di dalam bangsa Yahudi dan bangsa Israel yang namanya janda sama yang namanya punya suami beda sekali status. Dan yang ketiga adalah manakala dia harus pergi bersama dengan Naomi balik ke Bethlehem. Gitu kan, Naomi kasih tawaran ya sama Ruth. Teman-teman, kita nggak akan buka Alkitab satu persatu ya dalam bagian ini karena kita nggak sedang PA, metodenya lebih kepada talk show gitu. Saya cuma mau menjelaskan secara singkat saja. Nah teman-teman, dari kalimatnya Ruth kepada Naomi pada saat itu ada satu hal yang bisa menjadi pembelajaran kita ketika kita memasuki sebuah budaya baru. Yang pertama adalah dengan tegas gitu ya, memilih untuk beradaptasi. Gitu. Jadi apa ya? Mengatakan entah kepada orang lain atau kepada diri sendiri tegas bahwa aku memilih untuk beradaptasi. Karena Ruth pada saat itu mengatakan kepada Naomi dengan tegas juga. Dia sangat bold gitu ya, firm and bold gitu ya, mengatakan kepada mertuanya, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Bangsa mula bangsaku, Tuhan mula Tuhanku. Jadi dia betul-betul tegas memilih kalau dia
akan beradaptasi. Beradaptasi dengan apa? Beradaptasi dengan lingkungan baru, karena dia tuh lahir besar sampai nikah di Moab, ya kan? Suaminya yang datang ke Moab, Elimelek sama Naomi yang datang ke Moab. Jadi dia tuh ketemunya sama mereka kan di Moab. Nah, waktu suaminya sudah meninggal, Naomi pengen pulang, barulah dia masuk ke bangsa Israel, begitu kan? Nah, teman-teman, ini menjadi pembelajaran buat kita untuk kita tegas gitu ya, apa namanya, beradaptasi dengan budaya baru. Saya mau beradaptasi dengan budaya baru. Tapi kan seringkali yang menjadi persoalan adalah ketika kita mau memasuki budaya baru, hambatan utamanya adalah kita berat hati meninggalkan status kita yang lama. Seolah-olah jati diri kita jadi berubah, begitu ya. Saya waktu mau PTT dulu, saya kan daftar pertama kali itu ke Papua sama ke Ambon, nggak keterima. Terus yang kedua, ya udahlah, bersedia ditempatkan di mana saja. Gitu. Nah, waktu saya menunggu hasil, keluarga saya tuh nanya, kamu kenapa nggak pergi balik ke kampung? Gitu ya. Saya kan orang Batak ya. Jadi kenapa nggak ke Samosir sana, ke Bali G sana ya, Bonapaso. Jadi keluarga besar saya tuh pengennya saya tetap Batak gitu kan. Takutnya kalau saya pergi kemana-mana, takutnya saya jadi nggak Batak lagi mungkin gitu ya. Kalau enggak, ya misalkan kita masuk ke daerah atau kawasan yang nggak ada gerejanya gitu ya. Yang ada apa? Pura semua atau masjid semua. Aduh, nanti kamu nggak Kristen lagi gitu kan. Jadi seolah-olah kita berat hati untuk beradaptasi dengan budaya baru. Teman-teman, untuk memasuki budaya baru, itu bukan berarti meninggalkan budaya lama kita. Kita hanya berkembang. Kalau kita baca ya, dari pasal 1 sampai pasal 4, Ruth tetap perempuan Moab. Dia nikah sama anaknya Elimelek, nggak jadi tuh dia perempuan Bethlehem. Dia nikah sama Boaz, nggak dibilang tuh perempuan Israel. Dia tetap perempuan Moab. Jadi seringkali kita takut gitu ya, meninggalkan jati diri kita yang lama, sehingga kita nggak mau untuk beradaptasi dengan budaya yang baru. Padahal nggak gitu. Bukan perubahan, tapi pengembangan ketika kita beradaptasi dengan budaya yang baru. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita perhatikan ya, Ruth di pasal 2, ayat 2 itu menunjukkan sebuah sikap yang, waduh, keren banget buat saya, itu keren banget gitu ya. Karena ada budaya baru yang harus dia pahami dan dia proaktif mencoba budaya baru tersebut. Budaya barunya itu adalah budaya memungut bulir-bulir di pinggir-pinggir. Gitu ya. Kalau kita perhatikan bukan Naomi loh yang suruh. Ruth, kamu yang pergi ya untuk memungut bulir-bulir. Kita lapar nih. Enggak, bukan Naomi. Ruth yang bilang, biarkanlah aku pergi ke ladang. Dia tidak menunggu instruksi siapapun untuk beradaptasi dan mencoba budaya baru. Dia sendiri yang mencoba untuk proaktif mencoba budaya baru tersebut. Budaya yang barunya itu dikatakan di Ulangan ya, di Ulangan sama Imamat. Jadi kalau misalkan ada orang asing masuk ke tanah Israel, ada bulir-bulir di pinggir-pinggir, maka orang asing itu bisa mengambil. Nah, Ruth paham. Ruth belajar itu. Entah kapan dia belajarnya, tapi yang pasti dia belajar dengan budaya baru tersebut, yaitu budayanya Israel. Nah, ketika kita mau memasuki budaya new normal, gitu ya, atau AKB, adaptasi kebiasaan baru, kita belajar nggak? Dan kita proaktif untuk mencoba. Gitu. Teman-teman, waktu kemarin pertama kali pandemi terjadi, lalu situasi dengan cepat berubah gitu ya. Terus saya pantau nih teman-teman S2 teologi saya gitu ya. Mereka semua dalam keadaan yang sangat terpukul. Mereka yang terpukul, saya yang stres gitu kan. Gimana mereka yang lulusnya harusnya tahun ini gitu kan. Mereka jadi apa? Mengalami kendala-kendala tertentu. Terus saya mikir, tahun depan apalah saya ini bisa mati, saya ini mikir macem-macem gitu kan. Dan berlalu waktu, ternyata ada satu orang yang berhasil gitu ya. Satu orang dari teman-teman yang terpukul itu, satu orang akhirnya berhasil selesai sidang. Lalu saya tanya sama dia, saya telepon, saya tanya sama dia gimana gini. Kak, ternyata ya ada perubahan sistem. Akhirnya dia menceritakan sistemnya pada saya. Ternyata nggak sehoror yang saya bayangkan. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita takut memasuki budaya baru karena kita belum mencoba untuk memahaminya. Mari kita coba untuk memahami budaya baru kita sekarang, yaitu budaya new normal. Ya. Dan yang ketiga, teman-teman, karena kita waktunya singkat ya, jadi saya sampaikan poin-poinnya saja.
Di pasal 2 ayat 19 sampai 21 ceritanya begini. Ruth itu pulang, habis mungut-mungut bulir pulang. Terus Naomi tanya, gimana? Kamu tadi kerja-kerja nangkep bulir, mungut bulir tuh gimana gitu kan kata Naomi. Terus Ruth bilang, iya aku tadi ketemu sama yang namanya Boaz. Boaz tuh keluarga kita, kata Naomi gitu. Terus Ruth bilang, oh iya, dia masa bilang aku nggak apa-apa deket-deket sama pengerjanya. Teman-teman, dari sekian banyak yang Ruth mungkin alami, dia berani untuk menyebutkan yang menarik dan yang positif. Bukan yang buruk. Apa yang buruk yang mungkin Ruth alami? Dia mungkin diganggu, dan pekerja-pekerja Boaz mungkin berlaku kasar kepada dia. Makanya Boaz kasih pesan tuh di pasal 2 ayat 15 sampai 16 kepada pengerjanya. Janganlah ia diganggu, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kenapa pekerjanya mungkin untuk ganggu dan berlaku kasar kepada Ruth? Satu, dia orang Moab. Moab bangsa Israel, nama bangsa Israel nggak damai, kan nggak akur, musuhan. Dua, dia orang sengsara, habis kena bencana kelaparan di Moab, balik ke Bethlehem, wah ini ada maunya, gitu kan? Jangan-jangan dia mau ngerampok, ya kan? Jadi mereka bisa, berjaga-jaga, gitu kan? Terus yang ketiga, dia perempuan. Perempuan di Israel itu nomor sekian, gitu ya, nomor 1 laki-laki, nomor 2 apa, 3 apa, 4 baru perempuan, gitu ya. Jadi ada marginalisasi perempuan pada saat itu, sehingga mungkin saja Ruth diapa-apain sama mereka. Tapi dari sekian banyak hal negatif yang Ruth mungkin hadapi, Ruth cerita ini yang menarik tuh, yang positif kepada Naomi. Ini menjadi pembelajaran juga ya buat kita. Dan teman-teman, tahukah kita bahwa terkadang Allah menyediakan jawaban dan berkat justru di tempat yang sama sekali baru, gitu ya. Kita tahu ya ceritanya Ruth, akhirnya Ruth kan menikah dengan Boaz, punya anak, malah jadi moyangnya Raja Daud, malah jadi moyangnya Yesus, malah dia adalah satu dari 5 perempuan yang disebutkan di dalam silsilah Yesus. Tidak ada perempuan lain, cuma 5. Dia salah satunya, gitu kan? Jadi dia mengalami berkat ketika dia mau masuk ke dalam budaya tempat yang baru, ya kan? Teman-teman, saya pacaran dulu ya sama mantan pacar saya. Kota kelahirannya sama, Jakarta. Kota kuliahnya sama, Bandung. Putus. Terus saya ketemu sama suami saya sekarang di tempat yang sama sekali baru. Di manakah itu? Di Sumba. Yang saya nggak tahu itu di mana, baru pas saya pengumuman PTT, baru saya tahu, aduh, keterima di Sumba. Sumba ini di mana? Sumba sama Sumbawa sama apa enggak ya? Lihat, dipetakan, ternyata Sumba NTT dong, Sumbawa NTB gitu kan. Lah beda, ternyata ini di mana gitu kan. Terus saya masuk ke kecamatan yang nggak tahu ada apa enggak itu di peta pada waktu itu. Ya udah, saya bersyukur lah ya, akhirnya saya ketemu sama suami saya di tempat yang sama sekali baru. Di budaya yang sama sekali baru juga ada kemungkinan Tuhan menyediakan berkat juga, ya kan? Jadi sebenarnya dari kisah Ruth ini ada satu hal yang penting untuk kita juga simak gitu ya di dalam memasuki budaya baru, yaitu step into the unknown. Jangan nyanyi teman-teman, karena ada lagunya ya, into the unknown. Yang saya perhatikan adalah Ruth didn't go back to what was familiar. She stepped out in faith and walked into the unknown. Her courage brought her to her divine destiny. Don't look back. Ya, bahaya teman-teman look back terus. Misalkan kita pacaran ya sama pacar yang sekarang, terus look back terus, ngomongnya begini. Aduh, mantanku dulu kalau aku sakit mau nyuapin aku. Bahaya, dipecat langsung dari posisi pacar saat itu juga ya. Jadi kadang memang look back itu penting gitu ya untuk pembelajaran. Tapi jangan look back terus. Aduh kak, aku nggak bisa nih budaya new normal di kampus. Apaan nih kok new normal? Emangnya kita dokter laptop gitu kan? Enggak kak, aku harus ketemu sama pasien. Aku nggak bisa nih kak kayak begini. Teman-teman, mari kita masuk into the unknown gitu kan, supaya ada pengembangan. Bukan sama sekali berganti, tapi pengembangan gitu ya. Saya rasa cukup dari saya, kiranya boleh ditambahkan oleh Kak Yeni dan Kak Acal. Saya akan
stop share. Terima kasih Kak Chow. Hah? Kak Chow maksudnya. Maaf. Oke, untuk teman-teman yang lain, para audiens, mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat chat, nanti akan kita bacakan setelah pemaparan materi. Oke, kita lanjut ke pembicara kedua kita, yaitu Kak Yemima Yuela, psikologi, dengan judul materinya How to Encounter It in Psychologically. Nah, kepada Kak Yemi, kami persilakan untuk membawakan materi. Sebentar ya. Kalau bisa jangan nanya ya teman-teman sama saya. Saya amatir gitu. Oke, sebentar saya share screen dulu. Ya. Bentar. Screen saya kelihatan? Bukan ya? Oke. Sebelumnya mungkin banyak yang muka-muka baru, belum familiar gitu. Mungkin ini ada step into the unknown ya, berbicara sama orang-orang yang saya nggak kenal. Saya Yemima, saya lulusan Udayana, jurusan psikologi, tahun 2016 lulusnya, tapi saya mulai kuliah di tahun 2012. Dan saat ini saya tinggal di Jakarta, dan untuk saat ini saya sedang tidak bekerja, jadi saya lagi jadi full-time housewife, karena per bulan April kemarin perusahaan tempat saya bekerja terakhir terkena dampak COVID sehingga harus me-let go sebagian dari karyawannya, di mana itu termasuk saya gitu. Jadi saya rasa kita semua yang ada di sini sama-sama terdampak gitu oleh COVID gitu ya. Meskipun mungkin bentuknya berbeda-beda yang kita rasakan. Ada yang seperti saya, dan saya lihat juga maksudnya di berita-berita ada begitu banyak karyawan juga yang di-PHK oleh perusahaannya. Ada teman-teman yang saat ini mahasiswa gitu harus online learning gitu, belajar dari rumah. Saya dengar juga ada teman-teman koas juga harus koas lewat online learning juga gitu, online koas berarti gitu ya. Jadi nggak ketemu langsung sama pasien. Dan bahkan saya tadi dengar dari Grace Tangguh gitu, sampai koasnya bahkan diberhentikan gitu, sampai waktu yang tidak diketahui kapan gitu. Jadi kita semua terdampak gitu. Teman-teman yang mungkin saat ini lagi internship atau yang udah bekerja di rumah sakit ataupun di puskesmas gitu juga pasti merasakan impact dari kondisi ini gitu, yang mungkin load kerjanya ada yang bertambah karena mungkin harus menghadapi pasien COVID juga, tapi mungkin ada yang berkurang justru gitu karena mungkin bukan sebagai tempat rujukan sehingga mungkin nggak banyak akhirnya orang yang datang ke sana gitu. Jadi kita semua tentu saja mengalami dampak dari pandemik ini gitu ya. Dan respon psikologis itu ada meliputi 3 hal nih teman-teman, karena respon kita nih pasti beda-beda kan terhadap apa yang sedang terjadi saat ini gitu, karena dipengaruhi oleh berbagai macam faktor gitu. Ada tergantung sama latar belakang kita, terus misalnya kita punya social support atau enggak gitu, terus bagaimana keadaan financial kita dan kondisi kesehatan emosi dan kesehatan fisik kita, dan termasuk juga komunitas tempat kita tinggal juga memengaruhi respon kita terhadap kondisi ini gitu. Dan respon psikologi sendiri itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah kognitif, di mana respon individu itu berbeda-beda dalam menanggapi ini karena adanya juga persepsi dan bagaimana seorang individu tuh mengelola atau mengolah informasi itu juga berbeda-beda gitu. Dan pada umumnya itu diawali dengan kita menerima nih awalnya, oh ada yang namanya COVID-19 di awal-awal tahun kemarin gitu ya, waktu awal-awal bumi gitu, kita baru dengar, oh ada yang namanya COVID-19. Dari situ kita mulai cari tahu sebenarnya COVID-19 ini tuh apa sih, terus dampaknya tuh apa sih gitu, terus penularannya seperti apa, simptomnya yang dialami oleh pasien yang terkena COVID itu seperti apa, dan lain sebagainya gitu. Dan akhirnya kita mulai menerima informasi baik positif maupun negatif gitu. Karena yang kita bisa dengan mudah mengakses internet, jadi kita nggak bisa membatasi sebenarnya informasi yang kita terima, entah itu positif atau negatif gitu.
Dan kemudian informasi ini dikelola di dalam otak dan menghasilkan suatu respon kognitif gitu, berupa penilaian atas informasi yang kita terima tersebut. Dan proses itu akan menghasilkan yang disebut dengan kognisi sosial gitu ya. Nah, kalau gagal nih, kayak kalau kita gagal memproses ini dengan baik, maka akan muncul bias-bias dalam kognisi sosial gitu. Jadi ada yang mungkin jadi overconfidence gitu, ada yang justru parnoan berlebihan kayak gitu-gitu karena kegagalan dalam memproses informasi secara benar. Nah, yang kedua ada perilaku sosial gitu. Karena semenjak bulan apa ya, kalau nggak salah bulan Maret ya, mulai diberlakukan PSBB di Jakarta gitu. Tentu perubahan sosial, perubahan perilaku sosial itu terjadinya drastis banget gitu. Yang tadinya beraktivitas secara normal, yang tadinya pergi ke kantor, pergi ke sekolah dan lain sebagainya, ke kampus gitu, tapi harus akhirnya mengerjakan segala sesuatu dari rumah gitu. Dan perubahan ini nggak cuma terjadi di level individu ya, tapi juga di dalam satu organisasi, di dalam ya kampus, universitas, di dalam perusahaan, dan lain-lain. Dan terutama ya karena adanya himbauan untuk kita stay at home, social distancing, dan physical distancing. Dan yang ketiga, ada yang namanya perubahan emosi. Nah, sebenarnya perubahan emosi, kayak misalnya kita jadi tiba-tiba cemas, jadi takut, jadi khawatir, atau muncul stres gitu, itu sebenarnya harusnya normal kalau wajar gitu. Jadi misalnya kayak karena pasti kita akan muncul perubahan emosi ketika kita masuk ke dalam kayak tadi kasus yang bilang ya, walk into the unknown gitu. Pasti ada kayak aduh nanti kayak gimana ya? Bakal kayak gini nggak ya? Atau bakal kayak gitu ya gitu. Dan kalau itu semua masih wajar, maksudnya masih dalam batasan tertentu, ya nggak apa-apa sebenarnya, karena pasti kita akan mengalami dan itu secara manusia. Makanya Tuhan bilang kan, serahkanlah segala kekhawatiran, karena kita pasti aja ada ngerasa khawatir gitu. Jadi perubahan emosi itu pasti terjadi di dalam diri individu gitu. Tapi akan jadi tidak sehat, akan jadi gangguan jika ini terjadi berlebihan gitu ya. Kayak contohnya misalnya nih, ada tanda-tanda perubahan psikologis dan kesehatan mental selama COVID gitu. Misalnya, kayak tadi aku bilang, fear and anxiety itu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah berlebihan, di mana kita sampai misalnya ada kemudian dilanjutkan dengan perubahan pola tidur, perubahan kebiasaan makan, dan perubahan-perubahan lain, itu jadinya nggak sehat gitu. Terus kemudian muncul adanya depression and boredom gitu, karena di rumah terus, gak ketemu orang, harus beraktivitas semua dari rumah gitu, mulai ngerasa adanya rasa kebosanan dan kita mulai merasa depresi pada akhirnya gitu. Nah, terus juga adanya merasa terisolasi gitu, karena social distancing ini kan kita jadi nggak bisa ketemu sama orang-orang, kita nggak bisa bertatap muka sama orang lain, apalagi sama keluarga mungkin yang jauh dari kita. Dan kemudian adanya anger, frustration, atau irritability yang mungkin itu kayak menumpuk gitu, karena kita ngerasa kita nggak bisa mengontrol apa-apa yang sedang terjadi saat ini gitu. Terus adanya perubahan pola tidur, perubahan kebiasaan makan, jadi misalnya mungkin makan berlebihan gitu ya, karena di rumah terus jadi makan terus gitu. Dan adanya kondisi kesehatan mental yang memburuk karena kondisi ini. Dan adanya juga peningkatan konsumsi alkohol, rokok, dan narkoba. Nah, oleh karena itu, ini jadi satu hal yang penting untuk kita terus cek ke diri kita sendiri gitu, dan mungkin orang di sekitar kita yang minta pertolongan orang di sekitar kita juga, social support atau support system yang kita punya untuk ngecek kira-kira segala tanda-tanda yang kita punya ini masih dalam batas normal atau sudah abnormal gitu ya, atau sudah tidak berlebihan gitu, sudah ekstrim. Nah, kemudian setelah kita mungkin tadi ada bagaimana kita merespon secara psikologis, ada juga yang disebut dengan tahap penerimaan ya. Kita kayak tadi kasusnya bilang, kayak mungkin Ruth itu sudah melewati masa-masa ini gitu, sampai akhirnya dia memutuskan bahwa oke, aku mau beradaptasi dengan lingkungan atau dengan kondisi yang baru ini. Dimana di tahap pertama, itu kita akan merasakan adanya uncertainty gitu, ketidakpastian. Kayak awal-awal gitu ya, ketika COVID mulai merebak kan, di Indonesia, kita mulai ngerasa, aduh, kedepannya bakal gimana ya? Sekolah aku gimana ya? Kuliah aku gimana ya? Kerjaan aku gimana ya? Dan berbagai rencana lainnya tuh seperti apa ya? Akan terjadi seperti apa nih ke depannya, dalam beberapa bulan ke depan, apa yang akan terjadi, dan seterusnya. Dan
kita juga dengan kita nonton berita gitu, dengan kita baca berita kadang-kadang bikin kita ngerasa semakin nggak pasti gitu, ngerasa semakin bingung, ngerasa semakin, aduh pusing lah gitu dengan kondisi yang ada. Dan stage yang kedua adalah disruption atau mulai munculnya kekacauan yang terjadi itu membuat kayak pasti banyak hal yang berubah juga kan. Rencana-rencana yang gagal harus ditunda, harus mundur, kayak Kasuan bilang, harusnya tahun depan Kasuan udah lulus gitu, tapi nggak tahu nanti akan seperti apa ke depannya misalnya gitu. Dan segala sesuatu tidak terjadi sesuai dengan timeline yang mungkin sudah kita punya gitu. Sehingga itu membuat kita merasa sedih, membuat kita merasa khawatir, membuat kita merasa cemas gitu, dan bahkan mungkin kita marah pada keadaan. Dan pada akhirnya kita menjadi stres dan kita jadi nggak produktif gitu. Karena kalau kita udah stres, kita jadi, udahlah, nggak ngapa-ngapain gitu, aku tidur-tiduran aja dan lain sebagainya. Kemudian di stase ketiga kita mulai masuk kepada stase acceptance, atau pada akhirnya kita mulai bisa pelan-pelan menerima perubahan yang terjadi gitu. Bahwa ya udah, sekarang kita nggak bisa kemana-mana. Perubahan rencana-rencana yang udah kita punya. Mungkin perubahan strategi gitu atas hal-hal yang sudah kita rencanakan, kita harus berpikir plan B-nya mau seperti apa nih gitu. Kemudian kita juga mulai menerima, ya udahlah aku belajar, aku kuliah, aku koas semua dari rumah gitu. Atau mungkin yang harus berhenti dari kegiatan koasnya, mulai kayak ya udahlah mau diapain lagi gitu. Aku ya udah aku tunda gitu, aku tunggu gitu. Dan akhirnya kita mulai menyadari bahwa it's a reality yang nggak bisa kita ubah, tapi it's a reality yang kita harus bisa terima dan beradaptasi dengannya gitu. Dan pada saat itu mungkin akhirnya kita mulai membangun hal-hal yang ya itu, kita mulai kreatif dengan aku harus kayak gini, mengganti plan-plan yang ada sebelumnya gitu dengan hal-hal yang baru. Dan pada akhirnya kita mencapai titik new normal gitu ya. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita belajar, bagaimana kita bekerja, dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain gitu. Kita mulai terbiasa dengan kondisi yang ada saat ini gitu. Dan sebenarnya stase ini tuh semua udah kita lewatin pasti, karena kita udah kalau aku secara pribadi aku udah bulan ke 5 deh kayak berarti di rumah, ke-4 ke-5, jalan ke-5 lah gitu. Yang awalnya aku merasakan gak jelas gitu, kayak rasanya aduh ini bakal kayak gimana ya, penanganan dari pemerintahan tuh bakal seperti apa ya gitu, dan apakah ini akan berpengaruh terhadap apa dan seterusnya gitu. Dan pada akhirnya di titik sekarang ini aku udah mulai merasa ya udah memang hidupnya sekarang seperti ini gitu, dilakukan segala sesuatunya via online gitu. Dan ya kayak kasusnya tadi bilang juga ya, bahwa mulai beradaptasi gitu. Kita nggak meninggalkan, tapi kita mengembangkan budaya yang ada gitu. Bukan melupakan, tapi kita proaktif untuk belajar budaya yang baru gitu. Akhirnya kita mulai bisa nyaman, tanda kutip, dengan new normal ini gitu. Nah, new normal ini membuat kita memiliki cara hidup yang berbeda. Kayak contohnya dulu mungkin orang nggak kemana-mana pakai masker. Kalau di Bali mungkin masih lebih common orang pakai masker di motor gitu ya. Tapi kalau di Jakarta mungkin itu nggak common gitu. Kayak orang di dalam Transjakarta misalnya, di dalam KRL, mungkin nggak semuanya pakai masker. Tapi akhirnya cara hidup itu berubah gitu. Mau nggak mau kemana-mana harus pakai masker. Terus dalam mengantri gitu, ya kita tahu lah ya, di Indonesia ini ada kebiasaan kalau aku bisa nyerobot, kenapa enggak gitu. Kayak melihat celah dan kesempatan sekecil apapun untuk nyalip gitu. Tiba-tiba, kayak tadi gue udah di depan deh, kenapa gue jadi mundur lagi ke belakang gitu kan. Dan sekarang mau nggak mau kita harus ngantri gitu. Karena bahkan antriannya pun dibuat ada kayak ada batas-batasnya gitu. Sehingga kita nggak mungkin bisa tiba-tiba nyelip udah di depan aja gitu. Kemudian dalam penggunaan transportasi umum juga pasti berubah. Yang dulu kalau naik transportasi umum ya, kayak benar-benar kalau bisa sampai nempel nyium pintu gitu. Karena saking udah penuh tapi nggak mau nunggu lagi untuk bis atau kereta yang berikutnya gitu, sampai ngambang deh nggak apa-apa gitu. Tapi sekarang ini udah nggak bisa terjadi gitu, kayak semua itu dibatasi, kayak orang nggak bisa main masuk aja setelah sampai penuh gitu. Kemudian kita juga jadi lebih aware kalau ada orang batuk, ada orang bersin, atau ada orang kayak buang ingus gitu, kita kan lebih kayak oke, gitu. Mungkin kalau dulu kita anggap itu hal yang biasa gitu ya, tapi di dalam new normal ini kita menganggap itu sesuatu yang kayak, oh my god, kena gue nggak ya? Aduh, gimana nih gitu. Dan habis itu kita mulai pakai sanitizer dan seterusnya. Dan kita lebih memperhatikan self hygiene kita juga gitu. Kayak mungkin dulu nggak pernah pakai sanitizer ya, kalau
jujurnya kalau saya selama ini pakai sanitizer ya, selalu. Jadi kayak ketika harus pakai sanitizer, saya nggak rasa itu sebagai suatu perubahan atau new normal dalam hidup saya gitu, karena itu sesuatu yang sudah saya lakukan selama ini gitu. Tapi mungkin untuk sebagian orang yang nggak terbiasa, ya itu jadi new normal gitu, itu jadi hal yang baru. Terus mungkin juga untuk teman-teman yang suka liburan misalnya gitu, sekarang jadi nggak bisa liburan gitu kan, jadi mungkin harus mempercantik rumah gitu kan supaya berasa liburan terus di rumah gitu dan lain sebagainya. Dan bahkan nggak cuma hal-hal kecil ya, kayak misalnya sekarang di kafe atau di restoran gitu, orang dibatasi orang yang ada di dalamnya, atau misalnya nggak boleh dine in, atau kalau kursi berjarak satu dan seterusnya. Tapi juga bahkan ke hal-hal yang besar kayak olahraga gitu, kita lihat misalnya kayak bola atau NBA gitu, nggak ada penonton gitu, kayak rasanya kan kayak hampa gitu kan, pasti kayak ini main PS atau gimana sih gitu, kayak nggak ada suara apapun gitu sama sekali gitu. Jadi perubahan itu benar-benar terjadi juga dalam skala besar. Nah, berikutnya ada cara kita bekerja dan belajar juga yang berubah gitu ya, tentu aja di era new normal ini, di mana segala sesuatu terjadi secara online gitu ya. Kayak pendidikan berubah gitu, semua jadi online, conference juga mungkin nggak ada, dan ketika misalnya mau ada penelitian atau apa namanya, jadi harus ditunda juga dan seterusnya kayak gitu. Nah, di cara-cara lain yang harus dilakukan gitu, harus kreatif lah nyari cara lain gitu. Dan dalam lingkup pekerjaan juga berubah gitu. Sekarang semua Zoom meeting gitu. Dan jujur kalau dalam pekerjaan mungkin malah kerjanya lebih lama gitu ya. Karena kalau zaman dulu gitu kerja ya udah jam pulang kantor lewat gitu aja. Sampai rumah nggak akan mikirin pekerjaan kantor. Tapi sekarang dari bangun pagi sampai tidur malam, yang dipikirin kerjaan kantor, yang dikerjain kerjaan kantor gitu. Jadi kerja terus gitu jatuhnya. Dan karena ya memang sekarang kantor-kantor masih meminimalisir orang-orang yang ada di kantor, karena entah dibuat shift atau memang full semuanya WFH gitu. Karena masih meminimalisir perkumpulan orang banyak gitu. Walaupun kita lihat sekarang, kalau berdasarkan data klaster terbesar, maksudnya yang lagi meningkat nih justru dari perkantoran gitu kan. Dan karena mungkin juga tidak menerapkan protokol kesehatan di new normal ini. Dan kemudian ada cara bersosialisasi dan berinteraksi juga yang sangat berbeda gitu. Dimana sekarang semua juga via video call, via telepon dan lain sebagainya. Kalaupun kita mau ketemu sama orang, harus maskeran terus gitu, dan harus lebih aware soal misalnya mau makan bareng-bareng dan lain sebagainya. Dan ya memang adaptasi terhadap perubahan ini tentu nggak mudah gitu, dan pasti banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tapi sebenarnya banyak juga hal-hal yang mungkin kita bisa lihat dari sisi positifnya ya gitu. Kayak contohnya zaman dulu, maksudnya sebelum COVID gitu, kalau mau ke supermarket rasanya males banget gitu. Kayak sekarang jadi sesuatu yang sangat exciting karena ya cuman itu doang aktivitas keluar rumah yang jadi menyenangkan gitu kan. Kayak oh beli ini, beli itu, dan akhirnya di rumah misalnya masak dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menghadapi masa-masa ini? Yang pertama, kita perlu banget untuk selektif dalam menerima informasi yang kita terima. Kayak tadi aku udah bilang ya, bahwa informasi itu nggak cuma ada yang positif aja, ada informasi yang negatif juga gitu. Dan kita mesti selektif gitu dalam menerima, dalam membacakah, dalam melihatkah, dan terutama dalam mempercayai informasi tersebut gitu. Karena informasi yang kita terima tuh akan menentukan perilaku kita dalam menghadapi new normal ini. Contohnya, kalau kita terlalu parno, kita bakal takut pokoknya di rumah, terus ngerem, terus di rumah gitu. Tapi kalau kita kelewat confidence, kita akan keluar tanpa masker, kita akan nggak pakai sanitizer, nggak cuci tangan, dan nggak menganggap itu hal yang penting. Jadi kita menganggap remeh aja lah gitu. Atau akan menentukan juga kalau misalnya kita benar-benar melakukan ini secara tepat gitu ya, dengan menjalankan protokol kesehatan, tapi juga nggak terlalu parno. Yang kedua adalah menjaga spiritualitas gitu, karena ini juga penting untuk menjaga psychological well-being kita gitu. Karena spiritualitas menolong individu untuk memandang kehidupannya bahwa kita itu memiliki tujuan gitu dalam hidup. Dan ketika kita menggunakan spiritualitas sebagai coping mechanism kita, maka kita akan bisa melewati masa-masa yang berat ini gitu dengan tingkat harapan yang lebih tinggi, dengan lebih optimis, dan juga hasilnya pasti akan lebih positif. Kemudian menjaga kesehatan emosi dengan membangun ya itu tadi
optimisme dan harapan yang positif yang tentunya kita bisa dapatkan di dalam firman Tuhan. Dan kemudian juga menjaga kesehatan tubuh gitu ya. Jadi bukan berarti dengan kita di rumah jam tidur kita jadi berantakan gitu, jam makan mungkin atau pola makan jadi berantakan gitu, tapi penting untuk tetap kita menjaga pola makan teratur, tidur teratur, kemudian misalnya kita olahraga yang kita bisa lakukan dari rumah. Kalau misalnya ngerasa kurang bisa memotivasi diri, mungkin bisa ngajak teman untuk kayak berdua deh kita bareng-bareng olahraga bareng dan kayak gitu. Dan kemudian kita bisa mengembangkan hobi baru, jadi aktivitas baru supaya kita nggak terlarut di dalam kebosanan kita di rumah karena kita nggak ngapa-ngapain misalnya gitu. Kemudian penting banget teman-teman untuk tetap terkoneksi dengan orang lain, karena kalau nggak teman-teman kayak tadi itu yang ngerasa terisolasi gitu, ngerasa sendirian, ngerasa nggak punya siapa-siapa gitu. Jadi penting banget untuk tetap terkoneksi gitu. Dan yang luar biasanya maksudnya di era ini justru saya yang di Jakarta bisa ada di sini bareng sama teman-teman di Bali dan bahkan di daerah-daerah lain juga gitu. Dan berarti kan sebenarnya ini thanks to COVID gitu ya. Karena kalau nggak ini nggak akan terjadi gitu. Saya nggak akan bisa ada di PBCMF kecuali saya ke Bali gitu. Dan di tengah kondisi kayak gini kita juga butuh support, kita butuh saling menguatkan karena ya ini kondisinya nggak pasti gitu. Walaupun memang dari dulu segala sesuatu nggak pasti ya teman-teman, kecuali keselamatan di dalam Kristus. Tapi ya mungkin sekarang segala sesuatu terasa lebih blurry gitu. Jadi akan sangat baik jika kita berada di dalam komunitas juga yang bisa menguatkan kita melewati masa-masa ini. Kemudian penting juga untuk kita tetap ingat our mission gitu. Apa yang menjadi panggilan di dalam hidup kita. Jadi walaupun kondisinya kayak gini gitu, itu kan ya berkorelasi dengan fokus dengan present ya. Jadi kayak ya walaupun kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan, ya udah kita fokus kerjain apa yang bisa kita kerjakan sekarang sesuai dengan panggilan Allah di dalam hidup kita. Kemudian penting juga untuk membangun resilience ya. Jadi kayak supaya kita bisa bounce, supaya kita bisa bangkit lagi gitu di tengah segala keterpurukan yang mungkin kita hadapi. Kemudian kita penting juga untuk tetap realistis, tapi positif gitu. Jadi kayak tadi Kak Susan bilang, Ruth itu memilih untuk melihat hal-hal yang positif yang terjadi gitu. Padahal awalnya kan dia juga diusir gitu, kayak dibilang ngapain kamu di sini, kamu nggak boleh gitu awalnya di situ gitu. Tapi Ruth nggak lihat itu, Ruth justru lihat, aku boleh loh gitu. Padahal itu kan kayak tinggal cara dia memilih aja mana informasi yang dia mau lihat. Dan ya ini untuk self care ini juga terutama untuk teman-teman yang mungkin menjadi tenaga kesehatan gitu ya. Selain daripada taking care of the patients, teman-teman juga penting untuk memperhatikan kesehatan emosi, kesehatan tubuh, dan kesehatan spiritual teman-teman juga secara pribadi. Dan melakukan regular check-up gitu terhadap diri sendiri. Jadi kalau mulai muncul simptom, bukan kayak ya udahlah gitu, tapi juga lebih aware gitu terhadap hal itu. Oke, segitu aja juga sharing dari aku. Mungkin nanti kita bisa lebih banyak di diskusi. Kembalikan ke Grace Tanggu. Oke, terima kasih Kak Yem atas pemaparan materinya. Sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan, bisa diketik lewat chat atau mungkin nanti pada sesi Q&A bisa langsung raise hand. Nanti akan kita unmute dan mempersilakan untuk bertanya. Nah, kita lanjut ke pembicara terakhir kita sore hari ini, yaitu Dr. Claudia Anastasia Esket, atau yang biasa disapa dengan Kak Acau, dengan judul materinya adalah Practical or Medical Tricks and Tips for Online Study. Kepada Dr. Claudia Anastasia dipersilakan. Oke, shalom semuanya. Terima kasih Garis Tangguh. Perkenalkan, namaku Claudia Anastasia. Lebih biasa dipanggil Aca, memang rasa-rasanya cukup sedikit yang tahu nama asliku Claudia. Lebih banyak tahunya Aca aja. Aku alumni Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Angkatan masuk 2013, lulus tahun lalu 2019. Sekarang sedang internship masa 2 minggu terakhir dalam masa internship di Bangli, di Kabupaten Bangli di Bali. Ya, sebelumnya aku akan screen share dulu.
slide-ku udah kelihatan ya? Ya, jadi aku diminta untuk sharing tentang practical medical tricks and tips untuk online study. Ya, jadi memang sebenarnya dengan new normal ini dampaknya terutama buat mahasiswa cukup terasa gitu. Karena aku pribadi juga masih sering sharing dengan adik-adik KTB mahasiswa gitu, jadi masih mendengar gimana mereka cukup galau dengan kehidupan mahasiswa sekarang gitu, karena semua harus serba online gitu. Mungkin teman-teman yang masih di preklinik terutama mau nggak mau SGD-nya semua via online, terus kuotanya habis karena dikit-dikit online, lecture-nya online, terus habis itu SGD-nya juga online gitu. Terus dan memang yang paling berat sih teman-teman koasi ya dari yang cerita aku dengar gitu. Kenapa? Karena yang biasanya ketemu pasien sekarang semuanya cuma serba di rumah, nggak bisa ngelihat pasien langsung. Sedangkan apalagi untuk teman-teman tenaga medis yang langsung ke pasien itu jauh lebih enak, jauh lebih belajar kalau ketemu pasien gitu. Gimana ngomong sama pasien, gimana periksa pasien, itu tuh sama sekali tidak pernah bisa digantikan oleh online learning, mau sebanyak apapun kita belajar gitu. Tapi on the bright side menurutku new normal itu membuat kita punya chance besar untuk lebih banyak belajar, meskipun tidak secara praktek langsung ya gitu, tapi secara teori, secara mungkin baca-baca jurnal atau nonton webinar itu menjadi banyak banget gitu, jadi memperluas sumber pembelajaran kita gitu. Karena bersyukurnya di masa-masa seperti ini banyak sekali webinar gratis, banyak sekali seminar-seminar online gratis yang mungkin kalau dulu harus keluar kota buat dapat, bahkan pendaftarannya bisa jutaan gitu, tapi sekarang bisa online, bisa di rumah aja, dan gratis pula gitu, dengan narasumber yang sama-sama kompeten, dengan narasumber yang istilahnya nggak ecek-ecek gitu, tapi kita tetap bisa mengakses itu dengan istilahnya harga yang relatif lebih murah gitu. Menurutku, even aku pribadi merasa bahwa itu suatu chance yang sangat-sangat besar gitu. Kalau dulu mungkin mau ikut seminar-seminar kedokteran tuh agak mikir karena mikir ongkos dan mikir biaya pendaftaran, sekarang lebih enak gitu, karena bahkan buka YouTube aja tuh sudah makin banyak rekaman-rekaman webinar juga yang di-share di YouTube. Iya, jadi terus gimana kita menghadapi masa-masa ini gitu, terutama untuk teman-teman mahasiswa ya gitu. Kita melihat ada plusnya dan ada minusnya juga sih new normal bagi kehidupan mahasiswa. Nah, kalau dari yang selama aku pikirkan selama ini gitu dan melihat prakteknya juga selama aku menghadapi masa-masa new normal, yang salah satu hal yang paling sulit adalah mengatur waktu supaya tetap produktif. Kenapa? Karena selalu di rumah. Terus habis itu nggak jauh-jauh dari kamar. Aku juga maksudnya tipe orang yang kalau nekan dari kamar tuh maunya di kamar aja terus, di kasur kalau perlu, nggak usah ngapa-ngapain gitu. Jadi penting banget buat kita untuk tetap berusaha mengatur waktu yang ada supaya tetap produktif gitu. Balik lagi kadang-kadang kita merasa karena begitu dekat sumber pelajarannya, maksudnya kita bisa akses webinarnya juga dari rumah, mungkin kita juga bahkan mengaksesnya dari kasur gitu, jadi sambil tiduran di kasur gitu, cuma tinggal denger aja gitu kan, atau mungkin ya oke lah sambil duduk tapi ya ujungnya di kasur juga gitu, atau bahkan lebih banyak menghabiskan waktu ya udah di kasur aja ya, nonton drama Korea mungkin, atau mungkin nonton yang lain gitu. Dan akhirnya meskipun waktu kita sebenarnya agak lebih banyak dan agak lebih lebih fleksibel, tapi karena kita terlalu terlena dengan kefleksibilitasnya waktu itu, akhirnya kita malah jadi nggak produktif gitu. Jadi akhirnya aku pun pribadi sedang berusaha belajar supaya gimana meskipun banyak di rumah, meskipun waktunya jadi lebih fleksibel, tapi tetap produktif gitu. Nah, terus kemudian gimana kita istilahnya tetap membuat target, kira-kira apa yang perlu kita pelajari, terutama untuk teman-teman mahasiswa ya gitu. Even buat aku pribadi pun, aku tetap berusaha bikin, oh ya kalau andaikan hari ini aku harus belajar sampai sini gitu. Masih banyak hal yang harus dipelajari juga kan soalnya gitu. Oh aku harus ngelakuin ini hari ini. Oh aku harus persiapan ini misalnya hari ini gitu. Jadi supaya meskipun kesannya waktu kita banyak dan lowong, tapi tetap kita bisa pergunakan dengan baik gitu.
Kemudian yang kedua, usahakan tetap lebih belajar lagi tentang teori ilmu praktis gitu. Memang sih, balik lagi bahwa akan sangat terbatas untuk belajar ilmu-ilmu praktis via online gitu, karena nggak bisa ketemu pasien gitu, nggak bisa lihat kasus secara langsung gitu. Tapi balik lagi, ternyata sumber pembelajaran kita juga tetap banyak gitu. Hal-hal praktis yang mungkin saat ini bisa dipelajari, contoh kayak kalau teman-teman kedokteran mungkin gimana cara baca EKG, rekam denyut jantung gitu, terus kemudian gimana caranya mimpin untuk resusitasi jantung paru gitu. Itu juga hal-hal yang istilahnya akan jauh lebih baik dipelajari dari sekarang gitu. Pengalamanku pribadi sebagai seorang internship, hal-hal seperti itu penting banget ternyata, karena pas ketemu pasien ya ketemunya ya itu lagi gitu. Dan waktu pertama kali, karena memang sih aku waktu masa kosong antara selesai koas dengan internship memang memutuskan untuk tidak jaga klinik gitu. Istilahnya dalam tanda kutip kita bilangnya ngamen ya. Jadi beberapa teman memang khususnya teman-teman angkatan tuh cukup banyak yang ngamen. Jadi mereka lebih banyak ketemu pasien gitu, tetap ketemu pasien, terus habis itu tetap ngelihat kasus gitu. Sedangkan aku selama kurang lebih 10 bulan itu benar-benar lost, nggak ada ketemu pasien, nggak ada kontak sama sekali sama pasien dan keluarganya. Ketemu kasus itu cuma pas belajar untuk UKM PPD aja tahun lalu. Setelah itu udah nggak buka-buka buku lagi, nggak lihat kasus lagi gitu. Akhirnya pas internship sempatlah kaget istilahnya. Mungkin ya culture shock juga ya. Maksudnya biasa leyeh-leyeh di rumah, biasa cuma duduk-duduk manis di rumah. Paling ya kalau andaikan mau belajar ya cuma salah kadar, tiba-tiba masuk di internship, aku istilahnya jadi leader lah, yang harus menentukan terapi gitu, walaupun memang masih konsul dengan spesialis dan dengan dokter senior juga gitu, tapi maksudnya aku punya tanggung jawab lebih besar untuk merawat pasien gitu. Jadi nggak bisa lagi sembarangan pilih, aduh obatnya apa yang ini aja ya, apa yang itu aja, benar-benar harus dipikirin untuk pemberian terapi. Gimana caranya bisa memberikan terapi dengan benar, kan sebenarnya harus tahu step-step diagnosisnya juga gitu. Jadi akhirnya belajar bahwa oh iya ya, aku cukup lalai nih waktu aku lowong kemarin gitu. Bukan berarti kita harus jaga klinik, enggak, aku tetap tidak menyarankan untuk jaga klinik ya. Cuma maksudnya adalah meskipun kita sekarang cuma di rumah gitu, dan maksudnya nggak bisa ketemu pasien langsung, biarlah kita tetap menggunakan kesempatan itu untuk bisa belajar sebanyak-banyaknya ilmu praktis yang bisa kita pelajari kayak gitu. Kemudian melihat juga bahwa banyak juga teman-teman yang akhirnya kurang maksimal dalam melayani saat kita nggak belajar benar-benar saat kuliah gitu. Jadi istilahnya kita sebagai calon tenaga medis Kristen kan bukan cuma memperlengkapi diri secara spiritual ya. Maksudnya iya memang sih. Apa sih yang membedakan kita tenaga medis Kristen dengan tenaga medis yang non-Kristen gitu? Sebenarnya kan memang iman. Cuma bukan berarti kita berpegangan bahwa oh iya karena sudah beriman, sudah diperlengkapi secara kekristenan, secara kristiani, akhirnya dalam tanda kutip agak melalaikan kualitas yang seharusnya kita miliki sebagai seorang tenaga medis gitu. Jadi tetap harus ada balancing antara gimana kehidupan spiritual kita dengan kualitas kita juga sebagai seorang dokter dalam hal keilmuan seperti itu. Kemudian yang ketiga, gunakan setiap pelatihan yang ada. Kayak tadi aku bilang itu sekarang banyak banget akses yang hal-hal yang bisa kita akses, pelatihan-pelatihan, seminar yang bisa kita akses secara gratis dan terasa secara dekat gitu karena bisa dilakukan dari rumah gitu. Jadi berusahalah untuk tetap bisa menggunakan kesempatan itu. Aku melihat bahwa kalau teman-teman di Instagram juga banyak organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang mulai bikin banyak pelatihan atau banyak seminar, dan menurutku seminarnya juga cukup menarik ya tentang gimana itu tadi belajar EKG, bahkan ada yang kalau nggak salah akhir-akhir ini mau ada tentang bagaimana menjaga kesehatan mental juga di tengah pandemi buat mahasiswa kedokteran kayak gitu-gitu. Jadi ini suatu kesempatan yang bagus gitu. Jadi jangan disia-siakan, lebih baik daripada cuma leyeh-leyeh di rumah, nggak tahu mau ngapain, lebih baik dipakai untuk hal-hal seperti itu, gitu. Gimana kita bisa memperlengkapi diri. Nggak cuma pelatihan secara keilmuan, tetapi juga secara
persekutuan itu juga penting gitu. Gimana kita bisa ngatur waktu supaya tetap bisa ibadah secara teratur gitu. Terus gimana kita punya waktu untuk tetap persekutuan kayak sekarang PB gitu. Jadi tetaplah menggunakan pelatihan-pelatihan dan kesempatan-kesempatan yang ada terutama di dalam masa online ini gitu. Dan yang terakhir ini adalah tetap disiplin untuk punya waktu pribadi sama Tuhan gitu. Aku pribadi merasa bahwa ini merupakan salah satu struggle besar karena aku tipe orang yang semakin lowong waktunya semakin sering menunda-nunda gitu. Jadi karena aku merasa hari ini aku off kok gitu. Jadi kalau aku bangun agak telat nih, belum saat teduh ya udah deh ntar aja saat teduhnya malam sebelum tidur gitu. Tapi ternyata pas malam sebelum tidur tuh entah lupa atau entah ya udah deh langsung aja, maksudnya dirapelin besok pagi aja deh gitu. Karena merasa bahwa masih ada waktu setelahnya lagi gitu. Akhirnya ditunda. Atau mungkin kadang-kadang PA pribadi gitu, pendapat kita pribadi. Oh iya hari ini aku mau PA jam 10. Tapi pas jam 10 kok aku belum mood ya. Oh ya udah toh juga aku libur hari ini. Ya udah ntar aja habis jam makan siang jam 1 aku baru PA gitu. Dan akhirnya terus nantian ternyata abis itu aku kerja nggak jadi deh aku PA gitu. Dan akhirnya 1 minggu akhirnya batal PA gitu. Jadi tetaplah untuk disiplin punya waktu pribadi sama Tuhan gitu. Tetap gimana kita tetap mengusahakan untuk memperlengkapi diri kita secara rohani juga gitu. Sebagai seorang alumni, aku merasakan bahwa ternyata diperlengkapi secara rohani itu super duper penting gitu. Waktu pertama kali memasuki masa-masa pandemi awal-awal Maret itu menurutku cukup berat. Kenapa? Karena tiba-tiba CMF stop. Aku salah satu orang yang sangat-sangat terberkati lewat persekutuan CMF selama ini itu, meskipun istilahnya mungkin capek internship karena tempatku internship kan jauh dari Denpasar, sekitar 1 jam kalau naikkan dari Denpasar ke Bangkok. Dan aku PP gitu. Tapi meskipun kayak gitu biasanya aku tetap berusaha nyempetin buat ikut persekutuan gitu sorenya. Jadi kalau naikkan aku jaga pagi, jam 2 udah selesai. Abis itu istirahat bentar, jam 5-nya persekutuan gitu. Nah, sedangkan pas pandemi semua stop, semua harus di rumah aja. Dan waktu itu awal-awal CMF memang sempat stop kurang lebih sebulan ya, kalau nggak salah, tidak ada persekutuan sama sekali, karena berharap bahwa pandemi ini cuma sebulan itu aja gitu, bakal balik lagi normal gitu. Jadi belum kepikiran untuk PB online. Waktu itu struggle banget jadinya karena merasa bahwa hidup cuma ya udah kerja gitu. Sama sekali nggak ada siraman rohaninya tuh jadi minimal banget karena gereja juga di rumah gitu. Terus habis itu itu karena waktunya agak lowong dan memang nggak biasa untuk disiplin punya waktu pribadi dengan Tuhan, akhirnya jadi jarang punya waktu pribadi dengan Tuhan itu karena memang nggak biasa gitu. Dan akhirnya sampai ke momen yang ya ampun ternyata kayak gini ya hidup alumni kalau andai kan nggak ada persekutuan gitu. Benar-benar yang kosong banget, yang kerja tuh ya udah cuma kerja aja gitu. Dalam tanda kutip hidupku duniawi banget ya, yang istilahnya ya yang penting kerja selesai beres gitu. Melayani pasien juga nggak damai sejahtera gitu. Apalagi waktu itu aku sedang tugas di Songan di Kintamani yang istilahnya orang-orangnya tuh keras. Jadi sering banget aku ribut sama keluarga pasien gitu. Entah karena mereka nggak mau minum obat, atau entah karena mereka tiba-tiba ngamuk di puskesmas gitu. Jadi 2 minggu sampai 1 bulan pertama pandemi itu menurutku struggle banget gitu. Terutama karena memang belum biasa untuk punya waktu pribadi sama Tuhan. Akhirnya melihat bahwa oh ya ternyata penting gitu. Bukan cuma persekutuan gitu, tapi waktu kita pribadi sama Tuhan juga tetap penting gitu. Kemudian bukan cuma waktu pribadi sama Tuhan dan persekutuan, KTB pun penting. Bersyukur bahwa Tuhan masih kasih aku KTB, bahkan KTB ke atas pun masih suka jalan gitu. Meskipun ya memang nggak sesering dulu ya, sekarang minimal sebulan sekali masih kontak-kontakan gitu. Jadi gimana kita bisa saling menyupport satu sama lain, kayak tadi Kak Yuni bilang, bahwa gimana saling menyupport terutama dalam rohani itu penting banget gitu. Untuk bisa survive bukan cuma dalam dunia alumni, menurutku bahkan dalam dunia mahasiswa pun, apalagi dengan istilahnya masa-masa yang penuh dengan kekhawatiran seperti ini, ya penting banget sih buat kita untuk
tetap saling menyupport satu sama lain dan tetap berlandaskan firman Tuhan gitu. Menurutku mencari support itu tidak sulit. Kenapa? Karena banyak orang baik di luar sana yang mau menyupport kita. Tapi ya, mencari support yang berlandaskan firman Tuhan itu yang nggak gampang menurutku gitu. Mencari orang yang bisa menyupport kita secara Kristen, secara iman yang benar itu yang menurutku menjadi suatu tantangan besar gitu. Jadi penting banget kalau andaikan masing-masing daripada kita tetap punya istilahnya inner circle yang istilahnya seiman, yang bisa saling mendukung juga, yang bisa saling menyupport juga, supaya di saat-saat berat seperti ini kita tetap bisa saling menyupport satu sama lain. Ya, terakhir aku bilang let new normal be a breakthrough. Tadi kan pertanyaannya tema kita new normal itu breakthrough or disaster. Sebenarnya kalau menurutku itu akhirnya balik ke perspektif kita masing-masing gitu. Tapi biarlah new normal ini jadi breakthrough buat masing-masing daripada kita dan membawa kita bukannya malah depres, bukannya malah stres, bukannya malah merasa struggle. Struggle itu pasti ada sih gitu. Tapi biarlah itu dapat membawa kita malah lebih kuat lagi dan lebih bersandar lagi hanya kepada Tuhan. Ya, sekian dari aku. Terima kasih. Terima kasih Kak Chow untuk pemaparan materinya. Oke, dengan ini sudah selesai sesi pemaparan materi. Sebelum kita masuk ke Q&A atau tanya jawab, aku akan membacakan beberapa kesimpulan dari ketiga pembicara kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Yang pertama dari Kak Susan, yaitu culture shock based on Bible, di mana Kak Susan mengambil contoh tokoh Alkitab yaitu Ruth, dan cara untuk menghadapi budaya baru menurut Ruth ini ada 3. Yang pertama, memilih untuk beradaptasi dengan budaya. Yang kedua, belajar budaya baru dan proaktif mencoba budaya baru. Dan yang ketiga, yaitu menemukan sesuatu yang menarik dan positif. Lalu pembicara kedua, yaitu Kak Iem, di mana terdapat 3 respon psikologi, yaitu kognitif, perilaku sosial, dan perubahan emosi. Dan juga ada 4 tahap penerimaan, yaitu yang pertama uncertainty, yang kedua disruption, yang ketiga acceptance, dan yang keempat new normal. Dan bagaimana cara menghadapinya, yaitu yang pertama selektif menerima informasi, yang kedua menjaga spiritualitas kita, yang ketiga menjaga kesehatan emosi dan juga tubuh, yang keempat itu mengembangkan hobi baru dan tetap terkoneksi dengan orang lain. Lalu ada juga yang cara menghadapinya yaitu mengingat misi kita di dalam dunia ini, lalu membangun resilience, fokus pada masa sekarang, realistis tapi juga tetap positif, yang lalu selanjutnya self-care, dan juga yang terakhir melakukan check-up reguler kepada diri sendiri. Lalu untuk materi kacau yang bisa aku simpulkan, yang pertama dampak new normal untuk mahasiswa, kalau dari sisi kurangnya, sisi negatifnya itu membatasi pembelajaran secara fisik. Namun secara bright side-nya bisa memperluas sumber pembelajaran kita. Lalu ada beberapa tips and trick untuk new normal, yaitu yang pertama, tetap atur waktu yang ada dan tetap produktif. Dan yang kedua, belajar lebih lagi tentang teori ilmu praktis. Yang ketiga, gunakan setiap pelatihan yang ada. Dan yang keempat, tetap disiplin untuk punya waktu pribadi sama Tuhan melalui pendalaman Alkitab, saat teduh, dan juga KTB. Itu adalah beberapa kesimpulan yang dari materi hari ini. Sekarang aku akan membuka sesi tanya-jawab atau Q&A. Nah, untuk teman-teman yang mungkin punya pertanyaan tapi tidak sempat untuk mengetik, mungkin bisa mengaktifkan fitur raise hand, dan juga nanti akan di-unmute sama admin dari PB kita hari ini. Apakah ada yang punya pertanyaan? Kalau sambil menunggu teman-teman yang raise hand, kita lihat dulu pertanyaan tadi ada dari Olga Violeta. Untuk Kak Iem, katanya, bagaimana cara memanage rasa frustasi dan emosi di dalam selama kita ada di rumah atau di dalam masa pandemi? Silakan Kak Iem. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Kak Susan mau bantu jawab atau Acau? Yang
yang pasti yang pertama kita butuh kenali dulu ya emosi yang kita rasakan tuh apa gitu, dan frustasinya itu sebenarnya apa yang menjadi penyebab dari frustasi yang kita rasakan gitu. Dan penting juga ketika misalkan kita merasakan emosi tertentu, entah kita marah, entah kita sedih, atau kita kecewa, atau kita khawatir dan segala macam, kita bercerita juga gitu. Jadi ketika kita mulai merasakan emosi-emosi tertentu, terutama sampai kita misal udah ngerasa frustasi nih di rumah gitu, penting untuk kita punya, kayak tadi udah dibahas terus ya, ada inner circle atau ada orang-orang yang bisa kita ceritakan gitu. Jadi ketika kita mulai ngerasa frustasi, ketika ada emosi-emosi negatif yang dirasakan, jangan disimpan sendiri. Intinya jangan di-repress gitu, tapi diceritakan gitu. Karena dengan kayak gitu akan ngebantu kamu juga untuk semakin mengerti sebenarnya emosi yang kamu rasakan juga apa gitu. Karena kadang-kadang kamu ngerasa, maksudnya itu kayak berputar di dalam pikiran gitu loh. Jadi ketika kamu menumpahkannya, mungkin kamu akan menemukan insight juga ketika kamu sedang bercerita gitu. Selain itu juga ada support dari orang lain tuh juga penting banget gitu, supaya ketika kamu melalui masa-masa itu kamu nggak ngerasa sendiri gitu, tapi kamu tahu bahwa ada orang-orang yang mendukung kamu baik dalam doa maupun juga mungkin ya mereka misalnya sharing hal-hal tertentu yang kamu butuhkan gitu. Dan ketika misalnya mulai merasakan emosi negatif, berusaha untuk mencari hal-hal positif sih yang bisa entah kamu baca, kamu lihat, kamu kerjakan, kamu lakukan hal-hal yang menyenangkan gitu. Jadi jangan terus kayak misalnya nih contohnya lagi khawatir gitu akan masa depan, maksudnya akan perkuliahan misalnya gitu. Terus kamu malah kayak ya udah berdiam diri di kamar, terus dengerin lagu-lagu mellow gitu ya, itu hanya akan membuat emosi negatif itu semakin parah dan kamu jadi frustasi gitu kan. Tapi ketika mungkin ngerasain emosi kayak gitu, misalnya mulai khawatir, aduh gimana ya nanti aku kuliah dan seterusnya, ya kamu pertama ya cari pertolongan, itu penting. Yang kedua juga misalnya melakukan hal-hal yang membuat kamu seneng gitu, misalnya hobi-hobi apa sih yang menyenangkan kayak gitu. Jadi itu sih penting banget gitu untuk jangan mengurung diri di kamar. Kayak ini kita udah social distancing, tambah isolasi diri di kamar, ya kalian akan sendiri beneran bakalan kayak itu ya emang bakalan terisolasi gitu. Jadi ketika mulai ngerasa emosi negatif, cari orang yang kamu percaya untuk kamu ceritakan, dan juga untuk melakukan hal-hal yang membuat kamu senang gitu sih. Kalau dari aku, mungkin yang lain ada tambahan? Mungkin dari Kak Acau atau Kak Susan ada yang mau menambahkan? Oke, terima kasih Kak Yem untuk jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang punya pertanyaan, bisa raise hand dan nanti akan di-unmute. Atau mungkin kalau malu untuk berbicara secara langsung, bisa langsung diketik di chat-nya, nanti akan kita bacakan pertanyaannya. Oke, sambil menunggu, ini sudah ada beberapa pertanyaan lagi untuk ketiga narasumber. Kita mulai dari Kak Susan dulu. Untuk Kak Susan, ada pertanyaan. Yang pertama, setelah new normal, beberapa gereja kembali mengadakan ibadah offline dengan ketentuan protokol kesehatan yang mungkin membuat culture shock. Sebenarnya adakah hukum yang mewajibkan ibadah offline dan manakah yang lebih baik, apakah ibadah online atau ibadah offline? Lalu ini langsung 2 pertanyaan aja kali ya. Lalu untuk pertanyaan keduanya, dalam masa pandemi COVID ada banyak macam adaptasi. Nah, ada yang ekstrim ke kanan, yaitu yang terlalu protektif dan lain-lain, dan juga ada yang ekstrim ke kiri, yang terlalu apatis. Bagaimanakah seharusnya sikap orang Kristen dalam menghadapi COVID dan 2 ekstrem ini? Pada Kasusan dipersilakan untuk menjawab. Boleh nggak saya lempar? Jadi biar peserta yang lain bisa menjawab. Saya tertarik untuk mengundang calon pendeta Maureen Christine. Kak Maureen. Ini karena beliau memang wilayahnya di sana ya. Kak Maureen. Halo. Hai, kan muncul. Pertanyaannya, masalah culture shock menghadapi ibadah, manakah lebih baik online atau offline? Secara hukum bagaimana? Seperti itu. Mungkin Kak Maureen bisa kasih sumbangsih jawaban. Oke.
Saya sebenarnya hadir untuk jadi pendengar. Ya, terima kasih. Saya jadi ikut-ikutan mendengarkan sekaligus juga berpikir. Kalau ditanya mana yang lebih baik, offline atau online, tentu kalau secara kekristenan kita akan menyebutnya bahwa ibadah offline lah lebih enak. Karena di dalam ibadah offline ada perjumpaan. Perjumpaan kita dengan Tuhan, tapi juga ada perjumpaan kita dengan sesama. Kita ada interaksi dengan Tuhan, kita ada interaksi dengan sesama, dan itulah yang saat ini saya yakin kita semua rindukan. Ketika kita sama-sama sedang ibadah online, ya. Tapi ketika sekarang kondisinya mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus melakukan ibadah online, ya kita harus menerima proses tadi yang sudah disampaikan oleh para narasumber bahwa kita harus beradaptasi sekalipun sulit, harus menerima sekalipun tidak mudah, tapi ya itulah yang harus kita lakukan. Kalau ditanya akan lebih enak yang mana, bisa jadi kita akan jawab ibadah offline, karena perjumpaan itu penting. Tapi kalau misalnya ditanya sekarang kepada anak-anak muda, banyak anak-anak muda akan menjawab bahwa sekarang ibadah online lebih enak, Kak. Gitu. Karena apa? Karena ibadahnya cepet, 1 jam doang. Karena ibadahnya bisa kita cepetin. Ibadahnya kita bisa sambil makan, Kak. Kalau bisa sambil ngerjain sesuatu lah. Pokoknya lebih santuy deh, Kak. Gitu. Nah, ibadah itu yang penting harus kita pahami bahwa ibadah itu bukan soal selera. Tapi ibadah yang paling penting adalah momen di mana berjumpa dengan Tuhan. Maka walaupun saat ini ada satu bagian yang miss ketika kita ibadah online, yaitu perjumpaan kita dengan sesama, tapi jangan sampai ibadah online kemudian membuat kita terlena untuk membenarkan sikap kita seenaknya, gitu ya, ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Karena walaupun ibadahnya secara online, dasar pemahaman kita bersama adalah kita sedang beribadah kepada Tuhan. Gitu. Jadi mana aja, ya sebenarnya nggak jadi masalah. Karena fokus atau tujuan kita beribadah adalah berjumpa dengan Tuhan. Gitu. Tadi yang soal hukum, saya nggak paham, Kak. Hukum apa maksudnya? Ya, maksudnya mungkin peraturan-peraturan di bangsa kita seperti apa, di Pemda kita seperti apa. Kalau sementara yang di Bali itu kan ada banyak sekali ya aturan-aturan dari gubernur kalau kita mau memulai ibadah offline ya. Betul. Seperti itu. Sekarang juga kembali ke masing-masing jemaat sih, atau juga sekarang keputusannya kembali ke masing-masing wilayah. Jadi kayak misalnya saya kasih contoh di GKI Denpasar, karena pelayanan saya basisnya di GKI Denpasar, saat ini kami belum bisa melakukan ibadah offline atau on-site, karena salah satu aturannya adalah wilayah gereja itu harus green zone. Sementara wilayah gereja kami, kita lagi masih red zone. Dan itu sangat berbahaya sekali. Gereja harusnya bukan jadi batu sandungan, tapi gereja harusnya menjadi sarana atau tempat untuk orang bisa bersekutu dengan damai dan sejahtera. Kalau daerahnya masih red zone, tentu itu sangat ya tidak membawa damai lah itu istilahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya tempat atau wilayah gereja yang green zone, tapi harusnya wilayah jemaat juga green zone. Kenapa? Gereja bisa siap, saudara. Protokol-protokol bisa disediakan oleh gereja, tapi belum tentu jemaatnya siap. Gitu. Jadi kita sebagai gereja harus mempersiapkan dua bagian ini. Ini juga yang dipertimbangkan oleh gereja, ini juga yang dipertimbangkan oleh Banjar dan juga gugus COVID, sehingga harus semua wilayah green zone baru ada ibadah offline atau onsite. Kira-kira itu. Yes, terima kasih Maureen. Iya, jadi itu ya, siapa tanggung jawabannya. Terus udah gitu untuk ekstrim kanan protektif, terus yang ekstrim kiri santai. Boleh lagi ya saya lempar. Ada Kak Rosi Tania, C Rosi, C Oci, C Oci. Halo Kak. Gimana menurut COC yang sekarang ada di RSUP Sanglah, bertugas di RSUP Sanglah,
tapi juga Iya. bisa jalan-jalan ya Ci ya. Maksudnya nggak fotonya nggak di rumah sakit terus, fotonya ada di berbagai tempat gitu kan. Coba gimana sih menyikapi ini supaya bisa seimbang? Iya. Halo semuanya, shalom. Maaf nggak bisa pakai video, soalnya lagi jaga. Ya. Hai Kak Oci. Iya, jadi iya di Oke, sela-sela Ci. jaga nih. Iya. Gimana ya kalau aku pribadi sih, maksudnya kita tanggung jawab sekarang kan memang sebagai residen, jadi ya emang harus tetap prioritas sebagai tanggung jawab di sini, maksudnya melayani pasien di Sanglah yang memang sih sebenarnya saat ini pasien yang datang ke Sanglah kan semua udah pada resiko dengan COVID itu sangat tinggi ya. Jadi maksudnya kita benar-benar harus pakai APD level 3. Jadi benar-benar memang banyak tantangan di residen-residen baru yang masuk di Sanglah. Apalagi sekarang kan yang junior juga baru-baru masuk. Jadi kita lumayan lama jadi junior kayak gitu, di mana pasti pada tahu lah junior residen itu yang paling mungkin strata terendah sekarang karena kelas-kelas sudah nggak ada kan, jadinya kita bener-bener yang kayak gojekin makan senior, terus yang kayak beres-beres kamar tidur kayak gitu-gitulah, pokoknya hal-hal yang nggak terduga juga. Cuman kalau aku sih maksudnya di sini harus bisa bagi waktu, maksudnya kalau sudah habis jaga misalnya emang punya waktu untuk yang utama sih harus punya waktu saat teduh sama punya waktu HPDT sama Tuhan sih. Maksudnya memang di saat-saat seperti ini memang ditantang kita. Maksudnya di saat yang kayak pos jaga capek, misalnya gimana caranya supaya bisa tetap menjaga hubungan dengan Tuhan tetap baik. Kalau misalnya untuk jalan-jalan sih sebenarnya apa yang terlihat di media sosial ya pasti yang baik-baik sih. Maksudnya nggak mungkin juga aku nge-share yang kayak lagi jadi Gojek, nggak mungkin. Jadi memang pasti yang di-share pasti semua orang pada tahu, maksudnya yang di-share yang bahagia-bahagia, soalnya ngapain juga sih di-share yang galau-galau. Jadi kita percaya, maksudnya percaya bahwa Tuhan itu ngasih penyertaan ke kita walaupun di tengah-tengah ke segala macam yang keriuhan yang ada saat ini, tapi ngerasa Tuhan masih punya ngasih kesempatan untuk bisa menikmati juga, walaupun ya memang sekarang jalan-jalannya nggak bisa yang ke tempat-tempat ramai, jadi paling kayak staycation sama suami di hotel kayak gitu sih. Jadi yang jadi ya memang sekarang tantangannya lumayan berat sih kalau sebagai residen sekarang, tapi ngerasa banget penyertaan Tuhan luar biasa selama perjalanan ini kayak gitu. Semangat buat teman-teman semua. Tapi Oci kalau jalan-jalan masih maskeran, Ci? Oh, pastilah Kak. Pasti. Tapi yang nggak terlalu yang kayak gimana gitu kan. Maksudnya yang jadi pertanyaan kan ada yang terlalu protektif, tapi ada yang santainya kelewat santai, seperti yang kemarin demo di Rembon. Itu iya. Tapi nggak pakai masker semuanya. Itu kayak gimana, Oci, menanggapi itu? Kalau misalnya kalau aku pribadi, misalnya sama suami saya lagi keluar, maksudnya kan kita pasti keluar misalnya pakai mobil, habis itu kita misalnya cari tempat yang maksudnya misalnya kayak hotel kan otomatis kita di dalam sebuah tempat yang maksudnya bukan kayak mall atau yang kayak tempat-tempat misalnya kita mau makan, misalnya memang lagi ramai banget nggak mungkin kan, karena yang pasti kita harus jaga jarak itu sih. Sama kalau lagi makan kan kita pasti buka masker, otomatis itu akan sangat berbahaya karena sekarang kan banyak juga residen di sini yang karena makan bersama. Nah, sekarang itu yang harus dihindari. Maksudnya kalau misalnya memang mau pergi, mungkin take away aja makannya. Tapi kalau misalnya benar-benar bosan banget, paling jalan-jalan di mobil. Maksudnya jalan-jalan kelilingnya di mobil. Habis itu kalau benar-benar ini sih, maksudnya bukan yang ketakutan yang benar-benar di rumah terus mendekam banget kan, bosan juga ya lama-lama. Jadinya kita harus punya trik-trik kayak gitu sih Kak. Maksudnya tetap harus pakai masker walaupun
keluar rumah, terus ya selalu sedia hand sanitizer, kayak gitu. Mantap. Terima kasih Oci jawabannya. Iya, terima Nah, terus kasih. ini sekalian aja ya Tangguh ya, bacain pertanyaannya Jojo. Nih Jojo nih suaminya Oci, nanyanya ke saya, padahal Oci tadi baru Oh iya. Susan, dalam masa pandemi ini kira-kira hal baru apa yang bisa kami lakukan untuk memperdalam hubungan iman kami berdua kepada Yesus Kristus? Terima kasih, Kak. Nah, ini saya tertarik untuk mendengar jawabannya Bobby. Halo, Bobby dari Jakarta. Kok ada gua, Kak? Jadi, teman-teman, Dokter Bobby ini sudah berkeluarga, sama-sama dokter, dan punya putra-putri 2 orang. Gitu ya. Jadi, silakan, Bobby. Sharing. Hai, Jeffrey. Ya, silakan sharing. Ini Jojo, suaminya Oci yang tadi residen di lah ya, bertanya nih gimana. Dokter juga dia. Silakan, Bob. Wah, aku dokternya bukan dokter klinisi, Kak. Apapun lah itu. Jawab aja bagaimana menjaga supaya di dalam masa pandemi ini hal yang baru yang bisa dilakukan untuk memperdalam hubungan iman berdua pada Yesus. Oh iya. Oh, aku bukan konteks ini ya, di rumah sakit berarti ya. Sorry, aku salah nangkap. Oke. Kalau aku sih bersama istriku, karena memang kami berdua punya anak masih kecil dan nggak punya orang yang membantu untuk di rumah menjaga mereka, jadi semuanya kami urus sendiri masing-masing, dan itu cukup merepotkan sih. Jadi kami berdua nggak punya quality time. Kalau bisa dibilang, kalau misalnya punya kan mungkin bisa dititip, terus kami pergi kemana gitu, pacaran lah ibaratnya. Baik sebelum pandemi dan apalagi setelah pandemi ya di rumah terus, makin nggak bisa karena terkungkung, ya harus jaga anak, sekalian juga work from home kan. Dan itu waktu di awal-awal menjalaninya kami cukup merasa sering bergesekan secara ya omongan ataupun perkataan yang mungkin simpel aja itu bisa jadi pemicu untuk jadi ada api yang besar gitu di rumah kami. Maksudnya membakar jadi emosi gitu. Tapi setelah ya menerima juga sama persis kayak apa yang disampaikan kasus sama Ima tadi ya, selain sisi psikologi yang kita iniin, kita juga punya sisi spiritual yang kita bawa di hadapan Tuhan sih, dan mendoakan supaya, malah kami mendoakan ini jadi kayak blessing juga, kami bisa terus-terusan ada di rumah, dan itu bisa bukan jadinya seharusnya makin mempertajam hubungan kami sebagai suami istri dan anak-anak sebagai keluarga, bukan malah makin memecah gitu, makin malah ada selek-selekan gitu. Itu sih yang membuat bisa bertahan. Dan kebetulan karena kami punya ada pelayanan podcast bareng gitu, jadi setiap minggu pasti ada setiap minggu ada subscribe. Jalan bareng nama podcastnya. Thank you. Jadi setiap minggu itu kami pasti kan akan bikin bahan. Nah, dalam minggu-minggu itulah kami jadinya saling sharing kira-kira bahan apa ya, apa yang baru kita lihat di berita misalnya, atau apa yang baru kamu alami atau kamu baca yang bisa kita bawa. Itu kan yang kemarin itu kan tentang anak-anak. Yang kemarin dia ngajarin anak-anak itu tentang Christian worldview gitu. Meskipun anak-anak masih kecil, ya gimana kita bawa ini gitu-gitu. Jadi aku pikir kayak sharing sesama pasangan, baik itu pacar maupun suami ataupun istri, itu penting banget. Bicarain apa aja gitu. Apalagi kalau udah menikah, ada namanya pillow time, ya itu gunain lah, bisa apa yang menjalin kita bisa komunikasi. Karena kan intinya pillow time, Bob. Oh, pillow time itu untuk orang yang sudah menikah sih, Kak. Jadi kalau misalnya ya udah bersama berkeluarga kan, kalau di kamar kan biasanya anak-anak udah tidur duluan, kita bisa ngobrol-ngobrol sambil tidur gitu. Dan itu keindahannya kita di dalam Kristen kan, adanya relasi yang kita kedepankan, sama kayak kita pun ke Kristus, kita berrelasi kayak gitu kan. Jadi ya pikir itu sih relasi yang bisa kita
bawa di tengah-tengah hubungan kita, baik hubungan pacaran. Ya, kalau pacaran nggak ada pillow time lah ya. Jangan sampai. Kalau pacaran ya telepon atau WA, ya sering pergumulan, dan setiap hari sampaikan apa aja yang ada di dalam benak atau pikiran, itu bisa saling memperkuat kita, makin membuat kita satu dalam pikiran, jiwa, sampai akhirnya nanti bisa menikah sih. Ngomong jadi kayak pasangan hidup ya ini topiknya. Iya, karena tahu kalau Bobby itu podcastan sama istri gitu. Jadi Jo, mungkin ini bisa menjadi ide ya Jo, untuk Jojo sama Oci diskusikan saja apapun yang muncul di dalam pikiran kalian gitu sebelum tidur, ada pillow time yang akhirnya membawa kalian diskusi dan akhirnya itu membawa kalian berdoa bersama. Otomatis kan ada rasa percaya dan iman kalian yang juga semakin bertumbuh kayak gitu. Dan mungkin kalian juga bisa sharing ya sama pasutri-pasutri yang lain yang mungkin bisa dijadikan role model buat kalian atau mentor kalian. Jadi ya boleh kepada kakak juga boleh, karena kakak tidurnya Oci. Iya, terima kasih. Itu aja Tangguh. Semoga pertanyaan buat saya sudah habis. Makasih Bobby, Maureen, dan Oci yang sudah mau menjawab. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah membantu menjawab pertanyaan. Terima kasih juga Kak Susan. Kita lanjut, ada beberapa pertanyaan yang di chat private ke aku. Untuk kita masuk ke pertanyaan untuk Kak Iyam dulu ya. Untuk Kak Iyam ada 2 pertanyaan lagi, Kak. Yang pertama, bagaimana peran komunitas, baik Komsel ataupun CMF dalam hal ini, dalam menghadapi new normal, meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung. Lalu pertanyaan kedua, pertanyaan satu aja Kak, jadi pertanyaan keduanya udah kejawab tadi. Jadi yang pertanyaannya cuma bagaimana peran komunitas dalam menghadapi new normal meskipun tidak bisa bertemu secara langsung. Silakan Kak Yem. Aku nyuruh orang lain yang jawab juga kayak Kak Susan, boleh lah ya? Silakan Kak. Lihat siapa ya? Ayu Hapsari mungkin, Ayu Hapsari ada? Monitor Ayu Hapsari. Yuk. Iya, Kak. Ya, silakan dijawab nih. Ayu ini kan lagi internship di Kalimantan, jadi social distancing-nya tuh kayak double gitu kan. Yang satu, udah pasti kita nggak mungkin ke Kalimantan. Nah, kedua, ditambah kondisinya kayak gini, dia nggak mungkin juga kemana-mana gitu kan. Nah, gimana Yuk, kan selama di sana berarti yang kamu, tanda kutip tumpuannya ya komunitas, baik di CMF, di dalam KTB, maupun teman-teman di sana kan Yuk. Ya. Ceritain Yuk. Gimana sih, apa tadi pertanyaannya? Gimana pengaruh dan dampaknya? Peran komunitas. Ya, oke. Terima kasih Kak Yem untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga untuk kakak-kakak yang sudah memaparkan materi dengan sangat baik. Aku izin menjawab ya, tapi nanti kalau ada yang kurang ditambah-tambahin juga ya Kak. Kalau untuk aku sih, otomatis pasti komunitas itu sangat penting. Sebenarnya karena aku jiwanya explorer kan, jadi ini pun aku internship itu memilih ke Kalimantan karena aku orangnya tidak bisa diam di rumah. Jadi pengen kemana loncat-loncat kayak gitu kan. Nah, tapi yang aku syukuri adalah dimanapun Tuhan tempatkan aku, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku gitu. Jadi ketika ini pun kayak sekarang aku internship di Kalimantan, Tuhan nggak biarkan aku sendiri di sini, nggak punya teman dan segala macam. Ternyata Tuhan mengirimkan teman-teman yang seiman tanpa aku berpikir sejauh itu gitu loh. Jadi benar yang kata-katanya, apa yang nggak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan untuk kita gitu loh. Dan aku nggak pernah menyangka ternyata ada 2 temanku di sini yang justru mereka juga alumni KMDN juga Kak. Jadi ada yang satu temanku dia alumni KMDN Jogja, terus yang satunya alumni KMDN kita yang di Bali yang tahun 2014 itu. Jadi akhirnya dan mereka berdua pun juga satunya dari Unsrat, satu dari Nomensan Medan, dan mereka benar-benar di kampusnya mereka masing-masing juga sangat aktif di PMK gitu. Jadi seneng banget waktu pas tahu ternyata
oh di sini saya nggak sendiri nih, saya dapat teman-teman yang juga bisa saling menguatkan secara fisik gitu loh. Kalau misalnya kayak model CMF PB gitu kan tetap online ya gitu, tapi caranya Tuhan itu tetap ada teman-teman yang secara fisikal di sini yang membantu aku, menguatkan aku gitu. Karena mungkin Tuhan juga tahu kalau misalnya hanya lewat online, aku tersentilnya mungkin cuma 30-50%, tapi kalau ada orang yang di sini kan akhirnya at that time langsung ketika misalnya aku ada kesalahan atau apa bisa langsung benar-benar negur karena ngelihat kayak gitu. Jadi bersyukurnya ada komunitas ya itu sih. Dan kalau CMF puji Tuhannya ya sampai sekarang masih tetap jalan sih KTB. Nah, itu saya bersyukur saya tertanam di KTB CMF karena meskipun anggapannya udah alumni, sudah nggak di Bali lagi, tapi dengan adanya pandemi ini jadi akhirnya lebih erat gitu. Kadang berpikir gini, kalau misalnya mungkin nggak pandemi, tapi kita kan rutin, teman-teman KTB saya kan nggak di satu tempat gitu. Mungkin kemungkinan untuk bisa KTB sih kayaknya nihil ya, Kak. Tapi beruntungnya ada pandemi ini, jadi akhirnya karena ada istilah model Zoom atau kayak online meeting gitu, akhirnya jadi KTB-nya digalakan lagi kayak gitu. Bersyukurnya sih itu sih. Sudah Kak Yemi. Nanti 30 menit nggak selesai saya ngomong. Untung sadar ya, Ayu. Makasih banyak kayaknya. Nah, ini kan kalau Ayu tadi masih beraktivitas. Mohon maaf, bukan ngerjain, tapi mau dengar dari BK dong yang di rumah aja. Gimana sih peran dari komunitas dalam kamu menghadapi pandemi sama kamu di rumah aja, Bek? Rebecca, Mutia. Iya, terima kasih ya Kak Yemi mau waktunya. Ini emang nggak mau jatuh ke lubang sendiri gitu ya, kakak KTB saya itu sangat. Udah di briefing kan? Ya maaf ya, saya juga nggak pakai kamera dulu karena kebetulan ini nggak ada briefingnya sebenarnya akan masuk di frame. Ya, terima kasih sekali lagi Kak Em buat kesempatannya untuk sharing. Buat teman-teman yang lain yang mungkin kita belum sempat kenal, jadi aku BK dari Kedokteran Udayana angkatan 2014. Jadi posisiku saat ini adalah di rumah. Aku stay di rumah karena aku udah selesai untuk ujian UKM PPD di bulan Februari kemarin dan lagi dalam proses untuk nunggu internship di bulan Agustus September ini. Dan sepanjang sebenarnya udah ngerasain banget sih, maksudnya bagaimana kalau tadi Kak Iem juga ngomong kan pandemi ini berdampak benar-benar buat kita semua ya, kita sendiri pun, aku sendiri pun jadi mengalami dampaknya juga karena ya gimana ya, mungkin teman-teman kakak-kakak yang udah ngelewatin masa-masa UKM PPD mau ISHIP udah tahu sendiri pasti udah punya banyak plan lah, entah dari liburan kayak atau mau ngambil pengalaman, bukan pengalaman kayak ngamen yang Acau tadi sempat bilang ya, tapi ada juga pengalaman-pengalaman yang emang lebih istilahnya lebih legal gitu, karena memang lebih resmi diberikan oleh beberapa pihak rumah sakit atau dokter-dokter gitu. Dan sebenarnya ya aku pun udah punya beberapa plan gitu waktu itu, dan jujur ya karena pandemi ini kan semua itu nggak bisa berlangsung, dan emang banyak banget jadi kayak ngerasa sempat ada masa-masa di mana kayak ngerasa ya cukup down lah gitu anggapannya, karena ngelihat orang lain ada yang masih bisa berkreasi gitu di luar rumah dan segala macam, sedangkan aku kayak jadi harus bukannya menganggap bahwa di rumah itu adalah hal yang buruk, sesuatu jadi nggak berjalan sesuai dengan rencana gitu, dan denial dengan hal itu. Dan di situ bersyukurnya ketika memiliki komunitas itu adalah ya cukup sharing aja, maksudnya sharingnya juga bukan sharing yang kayak gimana ya, dengan kata-kata secara alkitabiah kayak lagi khotbah atau apa segala macam kayak gitu, tapi emang sharing sama teman aja, entah personal chat, entah lewat grup gitu, kayak yang buatku pribadi yang menyenangkan dari memiliki teman dalam komunitas itu adalah ketika mereka memberikan tanggapan, ketika mereka mendengar dan kemudian memberikan jawaban, itu bukan cuma sekadar sesuatu yang
keluar dari pikiran mereka aja gitu, tapi memang dari pengalaman hidup. Ya, Tuhan pasti selalu punya rencana dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Kalau Tuhan maksud kenapa kamu harus menjalaninya dengan cara seperti ini sekarang gitu. Dan mungkin itu akan berbeda kalau misalnya aku berceritanya sama orang lain, mungkin yang di luar komunitas, mungkin cuma akan saling, ya semangat ya baik atau apa, tapi ini emang aku bisa dikuatkan benar-benar dengan pengalaman kita sendiri gitu berjalan dengan Tuhan kayak gitu. Dan ya bersyukur juga dengan KTB kayak tadi kata Yuhab, kebetulan sebenarnya kita satu KTB ya, dicemplungin oleh kakak KTB kita dalam sesi sharing ini. Jadi iya, jadi ya kemarin sempat berapa kali, 2 kali sih KTB secara online. Ya judulnya KTB sekalipun banyak kan ngobrol ngalor ngidulnya. Tapi ya bahkan di tengah ngobrol ngalor ngidul itu pun kita tetap bisa gitu. Maksudnya aku ngerasain bahwa ketika kita ngobrol dalam suatu komunitas orang-orang yang percaya sama Tuhan gitu, bahkan ngobrol ngalor ngidul pun pada akhirnya bakal ya akan ada saatnya karena kita udah punya pola pikir, udah punya hati, dan udah punya pengalaman yang berbeda gitu loh, karena kita berjalan bersama Tuhan. Mungkin itu aja sih yang bisa aku sharing. Thank you adik-adik KTB-ku. Tuhan memberkati kalian. Jangan hujat aku di grup. Oke, terima kasih Kak Yem, Cak Yuhab, dan juga Kak BK untuk jawabannya. Kita masuk ke 2 pertanyaan terakhir. Yang pertanyaan pertama itu untuk Kacau, berkaitan dengan materi yang disampaikan, yaitu bagaimana membangun mood untuk kuliah online dan motivasi seperti apa sih yang kita pegang untuk menjalankan kuliah online. Lalu pertanyaan kedua, yang terakhir, itu untuk 3 narasumber, yaitu Kak Acau, Kak Son, dan juga Kak Yem. Bagaimana tips untuk tetap punya ruang privasi ketika berada di rumah? Karena kan ada sebagian orang yang merasa distraksi dengan adanya orang tua atau saudara. Bahkan ketika misalnya kayak PB kayak gini, atau sedang kuliah online, ada yang manggil kayak gitu. Tuh, silakan Kacau dulu, nanti pertanyaan selanjutnya boleh langsung lanjut Kacau juga, nggak apa-apa. Atau mungkin mau dilempar lagi pertanyaannya juga nggak apa-apa. Silakan Kacau. Ya, aku tidak mau kalah ya, aku juga mau melempar. Karena semua biasanya yang ngejawab itu adik-adik KTB-nya, saudara-saudara KTB-nya. Jadi aku juga mau nyari saudara KTB-ku. Ayu Nursanti, mana Ayu Nursanti? Yuk. Ini kakak KTB-ku yang ngejawab sekarang. Berarti abis ini tangguh juga sharing. Aduh. Salah ikutin. Ya, gimana? Gimana yuk, membangun mood buat kuliah online yuk katanya yuk. Memotivasi buat kuliah online yuk. Waduh, kebetulan kan udah nggak kuliah ya. Jadi, tapi masih sih seminar online. Gimana ya? Sebenarnya sih kemarin ini tuh juga jadi salah satu perjuangan aku banget untuk dapetin mood buat belajar lagi. Aku pernah share kan sama waktu kita KTB sebelum harus social distancing gitu sebelum muncul teori konspirasi di mana-mana gitu ya. Jadi aku pernah cek juga Kak gimana sih kayak udah lulus kuliah tuh capek kan kita internship tuh. Ya meskipun kadang kita cuma duduk-duduk aja gitu. Tapi tetap aja capek, dan kalau misalnya disuruh belajar lagi itu kayak nggak mau banget. Nah, terus yang bikin aku jadinya kayak semangat lagi kuliah online adalah setelah aku sharing sama Acal itu ya, ternyata kita berdua tuh sama-sama menemukan ya kesusahan ketika kita awal internship karena kita berdua dilepas dan kita harus memberikan terapi gitu ke pasien. Terus ketika aku lihat wajahnya pasien, misalnya mereka kayak senang gitu kita KI-in bapaknya, ini obatnya seperti ini belum makan segala macam kayak gitu, itu kayak ada kebahagiaan sendiri gitu. Terus ketika misalnya nih ada pasien tapi kita benar-benar nggak ngerti mau ngapain, bahkan aku tuh
di tempat aku kan bukan rumah sakit rujukan ya, dan rumah sakitku itu di RSUD Udayana deket banget sama salah. Jadi kalau misalnya ada pasien yang benar-benar kayak gawat tuh, dia sering kayak, Pak, langsung aja ke salah. Jadi kita tuh rumah sakit merujuk langsung ke salah tanpa prosedur rujukan kadang-kadang. Nah, itu tuh bikin kita malas belajar banget. Nah, terus dokter jantung aku pernah bilang, jadi SJP aku tuh kayak bilang, kenapa sih kalian takut banget terima pasien? Kalau misalnya memang situasi emergensi dan memang sesuatu yang misalnya kalian tahu ini tuh GCS-nya juga masih oke, kesadaran masih bagus, periksa aja dulu, setidaknya periksa mereka gitu. Jadi jangan dikit-dikit nolak pasien. Nah, tapi untuk bikin kita mampu menangani pasien seperti itu, kita juga harus benar-benar belajar, kan kita harus tahu apa aja yang harus kita kuasain. Misal pemeriksaan fisiknya, kalau pasien kelemahan satu tubuh, apa aja yang harus kita periksa. Kalau pasien dengan detail, apa aja yang harus kita periksa. Nah, itu yang harus benar-benar kita asah terus, dan nggak mungkin kita belajar seumur hidup, karena kita udah terlanjur nyemplung di fakultas kedokteran, kita udah terlanjur nyemplung dalam profesi kita. Jadi kita nggak mungkin berhenti belajar gitu. Nah, itu sih jadi motivasi aku juga untuk belajar, karena aku lihat kayak aku harus punya kapabilitas setidaknya sesuai dengan kompetensi aku sebagai dokter umum lah. Jadi kalau misalnya apalagi ya di sisi pandemi ini banyak banget protokol yang berubah, misalnya pengobatan untuk batuk kita kan jadi beda juga kenapa harus kita kasih gitu. Dan COVID ini baru, jadi setiap minggu ada belajar tentang seminar-seminar tentang COVID, ya perubahannya, antibiotik harus kita kasih. Terus habis itu kemarin juga baru ganti kan, ada yang istilahnya juga ganti orang tanpa gejala, orang dengan gejala dan segala macam kayak gitu. Jadi benar-benar ya kita harus mau belajar kalau misalnya kita mau bantu orang lain gitu sih. Dan ya itu jadi motivasi banget. Dan ya emang nggak bisa kalau misalnya kita nggak coba satu hari mempelajari sesuatu. Jadi buat itu jadi suatu habit. Karena kalau kita nggak pernah mau memulai, kita nggak akan, maksudnya kita dari awal aja mau nyari start itu nggak bisa, itu susah banget. Nah, jadi kemarin aku juga kayak, aku sempat nih di IGD agak lama kan, kosong, jadi belum ada pelayanan kesehatan yang buat tentara, belum jaga IGD lagi, belum fase, jadi kayak di rumah ini yang enak sih kalau Netflix kan, dan apalagi sekarang drama Korea lagi akan bagus juga, jadi kayak itu bener-bener racun buat kita. Tapi terus akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah aku buka Telegram, aku seminar-seminar online apa yang ada selama 1 minggu aku libur itu. Ya aku register, aku tulis di sticky notes aku kayak ini apa seminar-seminar hari ini jam sekian ada seminar ini, dan pas aku dan itu lumayan membantu aku banget, jadi merasa di aku memiliki habit belajar itu gitu. Meskipun saya belajar itu jangan terpaksa ya, tapi kadang-kadang ada gitu loh guys, waktu kita tuh kadang-kadang ada gitu loh waktu kita ngerasa benar-benar males mau ngapain, dan itu kita harus membuat diri kita tuh kayak memaksa diri kita untuk melakukan itu gitu sih. Tapi yang paling bagus sih kalau misalnya itu dengan kesadaran sendiri, ada motivasi. Kalau misalnya belajar ya itu adalah karena kita memang sudah memutuskan menjalani profesi ini, dan profesi ini butuh belajar terus gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Yu. Ya, jadi memang sedikit sharing menambahkan itu. Waktu KTB kami terakhir, aku sama Anur tatap muka itu memang membahas buku Dokter Memperingatkan Hati Tuhan, itu tentang dokter dan kompetensi kalau nggak salah. Jadi akhirnya kita didorong, maksudnya diingetin lagi bahwa ya itu tadi kayak aku sempat sharing juga bahwa saat kita jadi tenaga medis Kristen bukan cuma berarti kita oh ya kita menang di iman aja gitu, tapi tetap kompetensi kita tetap harus bagus juga gitu. Jangan sampai kita membawa identitas Kristen dalam kehidupan kerja kita sebagai seorang klinisi, sebagai seorang tenaga medis gitu. Tapi ternyata kompetensi kita malah tidak seharusnya, maksudnya tidak sekompeten yang seharusnya gitu, dan kita malah jadi batu sandungan gitu. Udah bawa-bawa Kristen tapi malah jadi batu sandungan, menurut kan nggak baik sebenarnya. Terus kemudian langsung lanjut pertanyaan selanjutnya, berarti gue ya.
tentang menjaga Iya, privasi ya? mendapatkan ruang privasi di rumah seperti apa? Iya, jadi yang ini bukan aku bermaksud menjatuhkan orang atau ngerjain orang, bukan, tapi aku ngekos. Jadi kalau aku yang menjawab kayaknya agak kurang tepat. Jadi aku akan mencari orang yang sempat di rumah, Raul aja kalau gitu. Ul, gimana Ul? Unmute dulu Ul. Unmute dulu Ul. Masih di mute tuh. Oh, benar juga. Oke, ya. Shalom semua. Nah, jadi ya pertanyaan ini juga jadi pergumulan aku juga ya selama beberapa bulan ini, dan juga ketika di rumah juga tidak selalu mendapatkan situasi yang menyenangkan gitu kan. Pasti ada aja situasi yang tidak menyenangkan. Jadi aku juga bergumul gitu. Tapi kalau aku share sedikit gitu kan, pada akhirnya aku menemukan pola bahwa aku berusaha berkomunikasi dengan orang tua gitu kan. Jadi orang tua dan adik-adik gitu. Jadi emang jadi kita berkomunikasi kalau misalnya jam segini ada ini, jam segini ada ini. Nanti kita gantian gitu. Dan akhirnya memutuskan bahwa kalau misalnya kita mau ngobrol atau apa, ya antar waktu malam gitu kan, waktu malam atau waktu pagi-pagi. Dan bersyukurnya kami di keluarga memang punya kebiasaan untuk membangun mesbah keluarga pagi hari gitu. Jadi ketika pagi hari itu setelah mesbah keluarga biasanya itu kesempatan buat kami sharing gitu. Misalnya kalau kita mau planning, oh nanti kamu ke pasar ya beli ini, atau nanti kamu itu, ya kan kalau di rumah pasti disuruh-suruh kan. Jadi waktu awal-awal pasti keganggu juga gitu kan. Ya bersyukurnya waktu itu aku masih libur gitu kan, cuma pelajaran persiapan UKM BPD aja. Nah, tapi akhirnya tapi melihat adikku juga kuliah masih gitu kan, terus habis itu juga masih sekolah. Jadi akhirnya kami ya akhirnya bagi tugas gitu. Kalau misalnya mama papa minta tolong, ya udah jamnya kosong siapa? Kebetulan karena aku bertiga bersaudara, jadi kami bisa bagi tugas. Jadi kalau jamnya adik-adikku belajar, ya udah giliran nanti berarti aku atau siapa yang bantu gitu. Nah, tapi ya pada kenyataannya memang kadang sering kali nggak tahu ya, aku merasa kadang orang tua juga kadang tiba-tiba manggil gitu kan. Kalau ada anaknya di rumah pasti dipanggil-panggil gitu. Jadi ya akhirnya ya pertama-tama sebel nggak tahu ngapain, tapi akhirnya dikomunikasikan dengan baik. Terus kalau cara lain adalah karena keluargaku tipe keluarga yang rata-rata orangnya cepat tidur semua gitu kan, cepat tidur, dan juga kalau pergi malam atau pergi apa nggak pernah lewat dari jam 9 atau setengah 10 malam gitu. Jadi ya akhirnya aku menemukan ruang privasi. Misalnya aku mau melakukan apa gitu, misalnya kayak kemarin suruh rekaman cover lagu gitu yang butuh ketenangan, akhirnya aku pakai waktu malam gitu. Mau nggak mau kebetulan karena udah FK kebiasaan tidurnya malam begadang, ya akhirnya terbiasa gitu. Ya akhirnya mencari celah di mana waktu itu memang orang tua udah tidur, adik-adik udah tidur, ya udah akhirnya ruang privasinya waktu malam gitu. Itu sih kalau sharing dari. Oke, terima kasih Ko Raul sharingnya. Mungkin ini ada jawaban juga dari Kak Susan di chat. Ya, supaya cepat tangguh tadi Kakak ketik. Tapi ya, jadi sebenarnya semua orang butuh privasi kok. Jadi kita hormati juga anggota keluarga kita yang sebenarnya juga menantikan waktu privasi, bukan cuma kita sebagai mahasiswa yang butuh privasi, mereka juga butuh. Saya pernah sama suami saya di sini Zoom meeting, suami saya di kamar Zoom meeting, kita adu suara. Jadi sebenarnya, loh, sekarang harus dipentingkan yang mana Zoom meetingnya? Suami saya penting, saya juga penting gitu kan. Ya nggak apa-apa, kadang-kadang memang bentrok gitu kan waktunya. Tapi sebisa mungkin kita atur gitu ya, seperti yang tadi Raul katakan. Geser schedule-nya, kalau misalkan memang butuh privasi sore hari, ternyata sore hari ada anggota keluarga, ya udah geser ke malam gitu kan. Terus kalau misalkan lagi kuliah, waktunya nggak bisa digeser, keluarga kita masih beredar-edar off the camera gitu ya, biar kita juga nggak mengganggu dosen atau narasumber atau pembicaranya gitu kan. Dan kalaupun harus banget gitu ya, nyala videonya dan jamnya juga nggak bisa digeser, maka saran saya adalah katakan sama rekan kita, kalau aku ada di dalam situasi di
gimana, aku nggak bisa begini, ngomong sama salah satu teman gitu ya, supaya teman juga paham bahwa memang di saat tersebut ya wajar dia berisik dan segala macamnya. Saya rasa teman-teman kita pasti paham, atau dosen juga pasti paham. Seperti itu aja sih Kak. Oke Kak Susan, thank you. Ada teman mungkin dari Kak ya? Sedikit aja sih, mungkin kan apa namanya tadi kan soal schedule dan segala macam. Tapi ini sebenarnya sesuatu yang ketika aku masih kerja kemarin, aku sempat bikin ada panduan untuk WFH gitu ya. Jadi mungkin ini juga bisa diterapin sama teman-teman di dalam online learning atau learn from home terkait dengan workspace gitu atau learn space mungkin ya kalau buat teman-teman gitu. Yang pertama, selain tadi mengkomunikasikan ke orang-orang di rumah, tapi juga kedua, teman-teman mungkin punya tempat yang emang di tempat itulah teman-teman tuh belajar gitu. Karena misalnya gini, teman-teman di tempat tidur, mungkin orang tua akan berasumsi bahwa kalian sedang tidak belajar pada saat itu gitu, sehingga mereka tidak, tanda kutip, tidak merasa bersalah ketika mereka minta tolong sama kalian gitu. Karena mungkin mereka dia cuma tidur-tiduran gitu. Jadi mungkin teman-teman create satu tempat yang memang kalian belajar tuh di situ. Jadi ketika kalian udah komunikasikan, terus kalian punya tempatnya, jadi ketika orang tua kalian lihat, oh dia lagi belajar di situ gitu, karena memang kalian udah punya kayak tanda kutip station sendiri gitu, atau kalau punya meja belajar ya lebih baik kalau bisa belajar di meja belajar gitu, jangan sambil tidur-tiduran gitu, karena itu juga mungkin akan membuat orang tua lebih tanda kutip lebih enak untuk ganggunya gitu, karena ngelihat ya cuma tidur-tiduran gitu. Tapi kalau mereka ngelihat kalian juga moodnya lagi belajar gitu, mereka pasti akan juga sebagai orang tua yang tahu kalian memang learn from home, pasti akan ngerti gitu, nggak mungkin kalian juga diganggu-ganggu terus gitu. Dan terus kalau misalnya alasan iya tapi kan pegel Kak, capek kalau misalnya duduk di meja belajar terus dan seterusnya gitu. Jadi ya teman-teman juga bisa apa ya, ya menyiapkan tempat yang ergonomis juga gitu untuk teman-teman bisa duduk lama di situ dan membuat teman-teman nyaman gitu, karena jujur sharing sedikit gitu ya, kayak karena aku udah nggak kerja tapi kan Kok Kris masih kerja, sampai akhirnya dia pun men-setup apa namanya meja belajar gitu, kayak kemarin ngerasa kursinya nggak nyaman ya udah beli kursi yang membuat akhirnya nyaman dan akhirnya duduk di situ terus gitu, karena kalau nggak ya akan sambil di sofa, akan sambil di tempat tidur dan di tempat-tempat lain gitu. Dan ketika mood-nya tuh kayak tadi ngomongin mood juga ya, gimana caranya mood-nya bisa mood belajar gitu. Dengan kalian duduk di meja gitu ya, terus berhadapan hanya dengan laptop atau dengan PC, kayak mood-nya tuh akan terbangun sendiri gitu loh. Kalian akan ngerasa ya kalian emang lagi dalam situasi belajar, dalam situasi kalian harus menyelesaikan sesuatu gitu. Karena kalau di kasur pasti banyak banget godaannya deh gitu. Jadi menurut saya gitu ya, penting banget untuk menghindari kasur selama proses belajar mengajar gitu. Karena kalian akan gampang terdistraksi gitu. Apapun itu deh, pokoknya kalau udah ketemu kasur, udahlah. Itu kayak nggak belajar gitu sebenarnya. Jadi lebih baik memang dari awal sudah men-setup tempat di mana teman-teman memang kayak ruang kerja lah gitu, ruang belajar di situ gitu, dan mengkomunikasikan ke keluarga juga gitu. Itu sih kalau tambahan dari aku. Thank you. Oke, terima kasih untuk jawabannya dari Kak Acau, Kak San, dan juga Kak Yem. Dengan berakhirnya ini berakhir sudah sesi tanya jawab dan juga pemaparan materi dari ketiga narasumber kita. Kita akan lanjut ke acara kita berikutnya, yaitu pengumuman dan juga untuk doa syafaat mungkin untuk. Nah, untuk persembahannya bisa dilakukan secara online. Untuk teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa melakukan transfer ke nomor rekening CMF, sudah tertera itu di BCA dengan nomor rekeningnya 744-501-6926 atas nama Susana Erika atau Stefani Noratan. Lalu apabila memberikan persembahan bisa memberikan kode 13 di belakangnya, misalnya teman-teman memberikan 20.000 bisa 20.013 seperti itu. Nah,